Bab 181, Orang Terkuat di Lon. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Kenapa kau ikut dengan kami lagi? Tanya William sambil menatap Spencer yang berdiri di samping Wendy. Aku ingin melihat kampung halaman Sir William, jawab Spencer. Aku juga tidak akan membiarkanmu menyentuh adik perempuanku. Begitu ya, William menganggukkan kepalanya. Ia kemudian menoleh ke arah si banci berhidung ingusan yang menyilangkan tangan di dada. Dan alasanmu bergabung dengan kami adalah, ini perintah dari tuan mudaku, jawab Ian. Aku akan menjadi saksi pernikahan menggantikannya dan memberikan hadiah kami kepada para senior dari divisi sihir. Petik 2. Benar, William tidak dapat menemukan kesalahan apapun dalam jawaban Ian karena Matthew dan Leah memang senior ST. Selain itu, anak laki-laki yang lebih muda itu telah berkonsultasi dengan mereka berdua dan meminta petunjuk beberapa kali tentang cara menjadi kepala prefek yang baik untuk divisi sihir. ST harus tetap tinggal untuk memantau divisi sihir jika mereka dikirim untuk misi darurat. Meskipun Dungeon Outbreaks perlahan mulai terkendali, masih ada kemungkinan bahwa para siswa kelas 1 perlu dimobilisasi untuk memberikan bantuan. James tidak keberatan membawa lebih banyak orang bersama mereka dan dengan senang hati menerima mereka sebagai tamu. Dia sangat sopan kepada Wendy dan Spencer. William tahu bahwa kakeknya berpikir untuk berbicara secara pribadi dengan Wendy lagi untuk membahas rencana pernikahan. Untungnya, Spencer ada di sana untuk bertindak sebagai penyangga dan mencegah kakeknya melakukan apa yang diinginkannya. Ketika semua orang sudah siap, kelompok itu menggunakan gerbang teleportasi akademi untuk melakukan perjalanan ke kota yang paling dekat dengan Lon. Dekan telah menyetujui permintaan ini karena James membantu menaklukkan Lair of the Ancient Queen dan mencegah jatuhnya lebih banyak nyawa di medan perang. Setelah keluar dari kota, Blitz menjerit di langit saat John melantunkan mantra pembesaran untuk meningkatkan ukurannya. Hanya butuh 2 jam di punggung Blitz sebelum William melihat kota yang sudah dikenalnya tempat ia dibesarkan. Mata Wendy dan Spencer membelalak kaget saat melihat Ouroboros, kera emas yang duduk tak jauh dari pintu masuk Lon. Tak lama kemudian, Blitz mendarat di dekat kediaman Ainsworth. John dan Jekyll pamit dan kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. James telah menjanjikan mereka kompensasi yang cukup karena telah membantunya menyelamatkan cucunya dan menaklukkan ruang bawah tanah. Helen, yang melihat mereka mendarat di dekat rumah besar, bergegas menyambut mereka dan memeluk Matthew, Leah, dan William dengan air mata mengalir di wajahnya. Aku senang kau selamat, Tuan Muda, kata Helen dengan wajah berkaca-kaca. Kau juga, Leah. Maaf membuatmu khawatir, Bibi Helen, jawab Matthew sambil tampak menyesal. Aku kembali, Bibi Helen. Leah tersenyum. Aku juga senang melihatmu. Helen menganggukkan kepalanya dan menepuk kepala William. Apakah kamu sudah tumbuh lebih tinggi, Little Will? Sedikit, William mengakui. Bibi Helen, perkenalkan, temanku, Wendy. Wendy, ini Bibi Helen. Dia sudah merawatku dengan baik sejak aku masih bayi. Halo, Wendy. Senang bertemu denganmu, Lady Helen. Panggil saja aku Bibi. Helen tersenyum. Karena Little Will dan kalian berteman, tidak perlu bersikap terlalu sopan. Wendy menganggukkan kepalanya. Terima kasih, Bibi Helen. William kemudian menoleh untuk melihat saudara laki-laki yang ikut bersamanya dan dengan enggan memperkenalkannya kepada bibinya. Ini kakak laki-laki Wendy, Spencer, kata William. Dia suka makan rumput, jadi pastikan untuk memberinya jerami segar setiap hari, Bibi Helen. Spencer mengabaikan kata-kata William dan menyapa Helen dengan sopan seperti yang dilakukan bangsawan. Helen membalas salamnya sebelum memberi isyarat agar mereka mengikutinya kembali ke kediaman. Karena Helen dan Ian sudah saling kenal, tidak perlu ada perkenalan di antara mereka. Matthew dan Leah baru saja memasuki pintu ketika Anna yang cemas memeluk mereka berdua sambil menangis bahagia. Beberapa menit berlalu sebelum Anna kembali tenang. Ia meminta maaf kepada tamu-tamu mereka karena telah memperlihatkan pemandangan yang memalukan selama kunjungan mereka. Setelah mencium pipi Matthew, Leah, dan William, Anna dan Helen pergi ke dapur untuk memasak hidangan. William dibiarkan menghibur tamu-tamu mereka, sementara Matthew dan Leah tidur siang di kamar mereka. Mereka masih sangat lelah karena pengalaman hampir mati mereka dan memutuskan untuk beristirahat untuk sementara waktu. Nanti, aku akan mengajak kalian semua berkeliling Lon, kata William sambil tersenyum. Terima kasih, jawab Wendy.
Ia saat ini sedang duduk di sofa dan membelai Thor, yang sedang berbaring di pangkuannya. Si Husky memejamkan matanya karena puas. Dia dan Ragnar mengikuti Ella keluar dari kediaman untuk mengunjungi kambing-kambing lain milik kawanan William. Oliver juga menyelinap pergi untuk kembali ke rumah Celine untuk memberinya oleh-oleh yang telah ia temukan selama liburan singkatnya di luar Lon. Kudengar dari ayahku bahwa ada sebuah kota yang selamat dari Bistide bertahun-tahun lalu, dan nama kota itu adalah Lon, kata Spencer sambil menatap William dengan ekspresi serius. Apakah Ouroboros adalah alasan mengapa tidak ada monster yang berani menyerang kota ini saat itu? Hanya ada 4 dari mereka di ruang tamu karena James pergi menemui Owen untuk membahas semua yang telah terjadi saat dia pergi. Tidak, William menggelengkan kepalanya. Kami diserang oleh Wolf tidak, tetapi Graham dan para pembela Lon berhasil menghentikan laju mereka. Ouroboros yang Anda lihat di luar Lon diambil dari pertempuran yang terjadi di benteng Winkeep. Spencer merenung sejenak sebelum mengajukan pertanyaan yang telah mengganggunya sejak ia memasuki kota kecil di pedesaan itu. Siapa orang terkuat di Lon? Tanya Spencer. Ia sangat penasaran dengan hierarki kekuasaan di satu-satunya kota yang selamat dari bencana yang terjadi bertahun-tahun lalu. Yang terkuat, William merenung sejenak. Sebenarnya, ia tidak tahu siapa orang terkuat di Lon. Jika itu beberapa tahun yang lalu, ia akan dengan mudah menjawab bahwa kakeknya, James, adalah yang terkuat. Namun, tuannya, Celine, telah menunjukkan kemampuan tempur yang luar biasa dalam pertempuran melawan buaya bersisik emas. Lalu ada juga dokter gigi kota itu, Tuan Jekyll. William punya firasat bahwa dokter gigi itu adalah ahli yang sangat kuat yang bahkan melampaui kecakapan pertempuran James dan Celine. Pada akhirnya, William memutuskan untuk bermain aman dan memberikan jawaban berdasarkan pilihannya. Tuanku adalah yang terkuat, jawab William dengan ekspresi puas. Aku tidak akan menjadikannya tuanku jika dia lemah, kau tahu. Aku ingin bertemu tuanmu, Will, kata Wendy. Apakah mungkin? Aku akan bertanya padanya nanti apakah dia setuju untuk bertemu denganmu, jawab William. Tuanku cukup malas, maksudku, sangat pemalu di sekitar orang. Ian mendengus ketika mendengar si penggembala menyebut tuan elfnya yang cantik. Si banci berhidung ingusan itu cukup peka terhadap kekuatan sihir. Ketika pertama kali bertemu Celine, dia sudah tahu bahwa dia adalah seseorang yang tidak ingin dia ganggu, jika memungkinkan. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa Ian membencinya. Alasan pertama adalah karena dia memperbudak William. Ian membenci perbudakan lebih dari apapun di dunia ini. Dia bahkan bersumpah untuk melenyapkan semua pedagang budak yang ditemuinya ketika dia menjadi lebih kuat. Alasan kedua adalah fakta bahwa Celine sangat cantik. Hanya memikirkan Celine mengubah William menjadi mainannya saja sudah membuatnya sangat kesal. Dia juga mendengar desas-desus di ibu kota bahwa half-elf yang cantik dan tampan dijual untuk menjadi penghangat tempat tidur pemilik baru mereka. Dalam beberapa kasus, para bangsawan bahkan saling menukar budak mereka untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik di kalangan bangsawan. Sementara Ian tenggelam dalam pikirannya, Wendy dan Spencer berharap dapat bertemu dengan Tuan William. Mereka ingin melihat orang yang telah melatih anak laki-laki berambut merah itu dan membuatnya seperti sekarang. Apakah tuanmu benar-benar sekuat itu? Tanya Wendy. Ya, Tuan sangat kuat. William mengangguk mengiyakan. Dia seorang diri menghadapi buaya bersisik emas dan antek-anteknya. Sekuat itulah dia. Apa profesinya? Tanya Spencer. Tuan, dia seorang William menutup mulutnya dengan paksa saat keringat membasahi dahinya. Dia hampir lupa bahwa Dark Mage dilarang di benua selatan. Jika dia mengatakan bahwa tuannya adalah seorang Dark Sorceress, dia tidak yakin bagaimana reaksi kedua tamunya. Ian berbeda. Dia sudah tahu bahwa Celine adalah seorang Dark Sorceress, jadi dia tidak perlu menyembunyikannya darinya. Namun, Wendy dan Spencer berbeda. Meskipun William mempercayai Wendy, dia tidak yakin apakah Spencer bungkam atau tidak. Celine telah secara eksplisit memberitahunya tentang prasangka yang dimiliki orang-orang biasa terhadap mereka yang menggunakan dark magic. Tuanmu adalah seorang apa? Tanya Wendy. Tuanku adalah seorang dancer, jawab William buru-buru. Dia penari yang sangat bagus. Seorang penari. Spencer mengerutkan kening. Tuanmu adalah seorang penari. Spencer menatap William dengan ragu. Meskipun beberapa penari adalah petarung yang sangat kuat, profesi utama mereka lebih sesuai dengan dunia hiburan. Ia tidak percaya bahwa seorang penari mampu melatih William untuk menjadi seorang prajurit yang kuat.
Ya, tuanku adalah seorang penari. William berbohong dengan gigi terkatup. Ia seorang penari peri yang cantik. Siapapun yang melihat tariannya akan terpesona oleh betapa anggun dan berbakatnya ia. Sudut bibir Ian berkedut saat ia melihat usaha William untuk menyembunyikan profesi tuannya yang sebenarnya. Meskipun Ian tergoda untuk mengatakan yang sebenarnya kepada yang lain, ia memutuskan bahwa tidak ada gunanya menjadikan Celine sebagai musuhnya. Bagaimanapun, penyihir kegelapan dilarang dari benua selatan karena suatu alasan, seorang penari. Celine menutupi bibirnya yang indah dan terkekeh. Kau bilang pada mereka aku seorang penari. Lucu sekali, Will kecil. Maaf, Tuan, jawab William. Aku tidak berpikir dengan benar saat itu. Memem, jangan khawatir. Bahkan jika mereka memintaku untuk menari, aku tidak akan melakukannya. Celine menopang dagunya di telapak tangannya saat dia menatap satu-satunya muridnya. Cukup tentang itu untuk saat ini. Ceritakan padaku semua yang telah kau alami di akademi. William hanya bisa tersenyum kaku kepada tuannya saat dia menceritakan serangkaian kejadian yang telah terjadi padanya di akademi. Dari saat dia mengikuti ujian masuk hingga saat Oliver membantunya menyelamatkan inti penjara bawah tanah. Ngomong-ngomong, di mana inti penjara bawah tanah ini? Tanya Celine. Lebih tepatnya, jiwa inti penjara bawah tanah ini. William melirik Oliver dan Oliver hanya menghindari tatapannya. Tampaknya dia tidak menceritakan semua yang terjadi pada Celine, sehingga William dapat menceritakannya sendiri. Setelah inti kembar itu menggunakan energi mereka untuk melahirkan dia, Thor, dan Ragnar, mereka berhibernasi jauh di dalam laut kesadaranku, jawab William. Tuan kedua berkata bahwa mereka akan tidur sangat lama, dan mungkin butuh waktu bertahun-tahun sebelum mereka bangun. Celine menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dia juga berharap untuk bertemu dengan makhluk-makhluk mistis yang lahir dengan bantuan inti penjara bawah tanah, tetapi William meninggalkan mereka di kediaman. Thor bersama Wendy, sementara dia dan Ragnar bermain dengan Eve. Dia tidak tega membawa mereka bersamanya saat mereka bersenang-senang, jadi dia memutuskan untuk mengunjungi Celine sendirian. Baiklah, kau bisa membawa teman-temanmu besok, kata Celine sambil tersenyum. Aku juga ingin mengenal mereka lebih baik, terutama gadis bernama Wendy ini. Oliver mengatakan kepadaku bahwa dia sangat menyukaimu. William terbatuk ringan dan menatap Oliver dengan tatapan, beraninya kau mengkhianatiku. Monyet Nuri membalas tatapannya sambil menyeringai, dan bahkan menambahkan minyak ke dalam api. Dari apa yang bisa kulihat, James telah menyetujui gadis muda itu sebagai calon pengantin Little Will, komentar Oliver. Aku hanya mengasihani gadis malang itu karena Little Will adalah serigala berbulu domba. Dia akan melahapnya, termasuk tulang-tulangnya. Benarkah? Celine mengangkat sebelah alisnya. Kau menyukainya, William? Wendy adalah gadis yang cantik dan baik, hampir mustahil bagi siapapun untuk tidak menyukai seseorang seperti dia, jawab William. Dia memang mengungkapkan perasaannya kepadaku, tetapi saat ini, aku masih belum siap untuk menjalin hubungan. Untuk saat ini, kami memutuskan untuk memulai sebagai teman. Setidaknya kau tidak berpura-pura menjadi protagonis yang bodoh. Tuan, aku paling benci protagonis yang membosankan. Pasangan guru dan murid saling menatap sambil tersenyum, sebelum William memutuskan untuk berbicara serius dengan Celine. Tuan, apakah Anda kenal dengan dekan akademi? Tanya William. Coba saya tebak, lelaki tua itu menceritakan sesuatu tentang masa lalu saya setelah dia melihat kerah baju Anda, benar? Tanya Celine balik. Apakah dia mencoba membuat Anda merasa bersalah? Celine menggelengkan kepalanya sambil berdiri dari kursi dan menuju sofa untuk berbaring. Dia kemudian menatap William dengan malas dan memberi isyarat agar William mendekat. William mendekatkan kursinya dan duduk di depan Celine. Dia berharap tuannya akan lebih terbuka kepadanya setelah mengetahui rahasia kerah baju itu. Ceritakan semua yang dikatakan lelaki tua itu kepada Anda, perintah Celine. Jangan lewatkan detail apapun. William menganggukkan kepalanya dan menurut. Dia menceritakan semuanya kepada Celine dan menunggu tanggapannya. William, saya sudah bertanya kepada Anda sebelum Anda meninggalkan Lon, tetapi saya akan bertanya lagi. Celine tersenyum menggoda kepada William. Apakah Anda membenci saya? Ya, jawab William. Pada hari Anda memperbudak saya, Tuan, saya merasa dikhianati. Celine memberi isyarat kepada William untuk mendekat dan anak laki-laki itu menurut sekali lagi. Celine membelai sisi wajah William dan menatap lurus ke matanya. Jika kau mengatakan kepadaku bahwa kau tidak merasakan dendam,
aku akan berpikir bahwa ada sesuatu yang sangat salah denganmu. Apa yang kulakukan kepadamu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan seorang guru kepada muridnya. Dulu, aku juga tidak punya pilihan, kata Celine sambil tangannya bergerak ke bawah untuk menyentuh kerah di leher William. Kakekku meminta pandai besi legendaris di benua Silvermoon untuk membuat 2 kerah mithril. Satu untukku, yang lain untuk saudara kembarku, Celeste. Celine mengerutkan kening seolah-olah dia mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi kerutan di wajahnya menghilang setelah beberapa detik saat dia melanjutkan penjelasannya. Pada suatu saat, saudara perempuanku, dan aku dipaksa untuk mengenakan kerah di leher kami. Aku minta maaf, tetapi aku tidak bisa memberitahumu alasannya karena itu rahasia. Peri cantik itu mendesah sambil melepaskan tangannya dari kerah di leher William. Kakekku tahu cara menggunakan sihir hitam dan dia adalah guru pertamaku. Aku tidak akan membuatmu bosan dengan rincian pelatihanku karena kau sudah tahu bagaimana akhirnya. Mata Celine bersinar ungu muda sesaat saat rasa benci melintas di matanya yang indah. Ketika aku mencapai usia 12 tahun, kakekku membawaku ke benua utara. Di sana aku diperkenalkan kepada perempuan tua yang tampak paling malang yang memiliki hati seorang santo. Dia memperlakukanku seperti putri kandung dan memberiku cinta lebih dari yang pernah diberikan ibu kandungku. Di sana dia mengajariku semua yang dia ketahui tentang sihir hitam serta cara menggunakan tombak. Dia adalah keluarga yang tidak pernah kumiliki dan aku sangat merindukannya. Dengan bimbingannya, saya bisa masuk ke dalam jajaran penyihir kegelapan. Celine memejamkan mata saat bayangan masa lalunya membanjiri pikirannya. Sayangnya, semua masa baik dan buruk harus berakhir. Saat berusia 20 tahun, saya harus mengucapkan selamat tinggal kepada ibu kedua saya dan pindah ke benua selatan. Kami masih bertukar surat setidaknya 2 kali setahun, tetapi saya masih sangat merindukannya. Dengan demikian, keadaan kami juga cukup mirip. Orang yang membesarkanmu adalah Ella, dan aku dibesarkan oleh seorang nenek sihir. Celine menyeringai, satu-satunya perbedaan kita adalah kau masih memiliki keluarga di sini, sementara aku hanya memiliki Oliver untuk menemaniku. Dan aku akan terus menemanimu, Nyonya, komentar Oliver dari atas tempat bertenggernya. Bahkan jika kau pergi ke lautan api, aku akan selalu berada di sisimu. Terima kasih, Oliver. Sama-sama, Nyonya. Celine kemudian mengalihkan perhatiannya ke William. Kali ini, dia memiliki ekspresi serius yang jarang dia tunjukkan pada anak laki-laki berambut merah itu. Jangan minta maaf padaku, karena aku tidak akan meminta maaf padamu, kata Celine. Bahkan sekarang, aku masih membawa banyak kebencian di hatiku, dan aku tidak berniat untuk memaafkan mereka yang bersalah padaku dalam waktu dekat. Apakah kau membenciku atau tidak, itu terserah padamu untuk memutuskan. Jadi, murid kecilku yang manis, tidak apa-apa jika kau membenciku. Mengerti, William membalas tatapan serius Celine sambil menyeringai. Guru, kau sudah tahu bahwa aku menyimpan dendam, benar? Ya, jawab Celine. Aku berjanji bahwa ketika aku menjadi lebih kuat darimu, aku akan melunasi hutang lama kita, kata William. Aku akan memastikan untuk menghukummu dengan benar. Aku harap ketika hari itu tiba, kau tidak akan membenciku, guru. Menghukumku, kau harus cukup kuat untuk melakukannya. Celine mencibir. Jangan khawatir, guru. Aku ditakdirkan untuk menjadi kuat. Sangat kuat, kata William dengan sikap sombong. Itu karena aku bereinkarnasi dengan sistem terkuat. Guru dan murid saling menatap dengan senyum jahat. Aku berharap untuk melihat hari itu tiba, Will kecil. Celine membelai sisi wajah William. Aku juga, guru, jawab William sambil meletakkan tangannya di atas tangan Celine. Aku juga, kalian pasti teman-teman William, aku adalah masternya, Celine, kata Celine sambil tersenyum. Panggil saja aku Lady Celine. Senang bertemu dengan kalian berdua. Keesokan harinya setelah William dan Celine berbicara dari hati ke hati, dia membawa Wendy, Spencer, Ian, beserta dia, Thor, dan Ragnar ke rumah Celine. Selain bertemu dengan teman-temannya, masternya juga sangat penasaran dengan 3 binatang mistis yang telah menjadi bagian dari keluarga William. Dengan senang hati, Lady Celine, jawab Wendy. Spencer terpesona oleh kecantikan Celine dan tidak dapat menjawab tepat waktu. Untungnya, balasan Wendy menyadarkannya dari lamunannya dan dia segera memberikan salam. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan Master Sir William, sapa Spencer. William tampak puas melihat reaksi Spencer.
Celine memang kecantikan yang tak tertandingi dan hanya segelintir wanita di benua selatan yang dapat menandinginya. Ian menatap musuh bebuyutannya dengan ekspresi netral. Kudengar William menjadi kepala prefek kelas bela diri di Akademi Kerajaan. Apakah dia melakukan tugasnya dengan baik, atau dia hanya bermalas-malasan? Celine bertanya dengan nada menggoda. Kepala prefek sangat cakap, Lady Celine, jawab Spencer. Sampai hari ini, aku tidak pernah menyangka seorang gembala bisa mendapatkan posisi yang paling dicari di akademi. Itu membuka mataku betapa luasnya dunia ini. Aku setuju. Wendy menganggukkan kepalanya dan melirik sekilas ke arah bocah berambut merah itu. Will adalah pemimpin yang berani dan kompeten. Cara dia memimpin serangan di medan perang akan selamanya terukir di hati para siswa kelas 1 yang hadir di sana hari itu. William mengangkat dagunya dengan arogan dan sudut bibirnya terangkat lebih tinggi. Jelas, dia menikmati pujian yang diucapkan si kembar tentangnya. Ian berusaha sebaik mungkin untuk tidak memutar matanya, dan Celine menatap muridnya dengan tatapan setuju yang jarang terlihat. Meskipun Oliver telah menceritakan kepadanya tentang kepahlawanan William, mendengarnya dari orang lain menambah kredibilitasnya. William selalu menjadi pekerja keras. Celine menganggukkan kepalanya. Meskipun dia terkadang bisa sangat bodoh, dia masih mampu bangkit pada saat yang benar-benar penting. Guru, jika Anda ingin memuji saya, hapus saja kata bodoh, komentar William. Sebagai murid Anda, wajar saja jika saya kompeten, bukan? Petik 2. Memang, Celine setuju. Seperti yang diharapkan dari murid saya. Wendy memperhatikan Celine dengan saksama. Entah mengapa, dia tidak merasa cemburu terhadapnya. Malah, dia ingin tahu lebih banyak tentangnya. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti itu, dan itu juga membuatnya bingung. Yang tidak diketahuinya adalah Celine juga memperhatikannya dengan saksama. Wendy memberinya perasaan yang tidak biasa yang tidak dapat dipahaminya. Satu-satunya hal yang diketahuinya adalah bahwa perasaan itu tidak mengandung niat jahat atau negatif apapun. Sementara kedua gadis itu mencoba untuk saling merasakan, Spencer memutuskan untuk memecah keheningan dan mengajukan pertanyaan yang telah mengganggu pikirannya sejak kemarin kepada peri cantik itu. Lady Celine, William mengatakan bahwa Anda adalah seorang penari. Spencer menatap peri cantik itu dengan ekspresi serius. Saya telah bertemu beberapa dari mereka dan beberapa dari mereka adalah petarung yang sangat tangguh. Bisakah Anda memberitahu saya jenis senjata apa yang menjadi spesialisasi Anda? Saya ahli dalam menggunakan tombak, jawab Celine. Tombak, sungguh kebetulan. Wendy menatap Celine dengan mata berbinar. Tombak juga merupakan senjata utama saya. Bisakah Anda memberi saya beberapa kiat tentang cara menjadi lebih ahli dalam menggunakannya? Saya kira, Celine tersenyum manis kepada Wendy. Itu juga akan membantu saya memahami mengapa saya merasa seperti ini terhadap Anda. Bolehkah aku ikut? Tanya Spencer dengan penuh minat. Aku juga seorang pengguna tombak. Akan menjadi suatu kehormatan untuk mempelajari beberapa kiat dari guru Sir William. Senyum Celine mengeras saat mendengar permintaan Spencer. Satu-satunya orang yang ingin dikenalnya adalah Wendy, bukan saudara kembarnya. Untungnya, William datang menyelamatkan dan mencegah Spencer mendekati Celine. Guru tidak perlu mengajarimu, Spencer, sela William. Aku sendiri, yang akan dengan senang hati mengajarimu cara menggunakannya. Bagaimana kalau kita keluar? Aku ingin sekali mengajarimu beberapa trik tentang cara meningkatkan kemahiranmu dalam menggunakan tombak. William tidak menunggu jawaban Spencer dan menyeret anak laki-laki yang lebih tua itu keluar rumah. Ian juga minta diri dan mengikuti Will. Dia tidak suka tinggal bersama Celine lebih lama dari yang diperlukan. Peri cantik itu berdiri dari sofa dan memberi isyarat kepada Wendy untuk mengikutinya. Mereka menuju ruang bawah tanah tempat ruang pelatihan Celine berada. Oliver, di sisi lain, sedang merenungkan sesuatu yang penting. Dia telah menemukan sesuatu yang tidak biasa dengan Wendy, tetapi dia bukanlah seseorang yang suka bergosip tentang rahasia orang lain. Celine tahu kepribadian Oliver, jadi dia tidak repot-repot bertanya padanya. Meskipun itu merepotkan, peri itu punya caranya sendiri untuk menemukan jawaban atas pertanyaannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sebuah hutan kecil yang terletak di sebelah timur Lon, Leah dan Matthew saling berpegangan tangan saat mereka menghadapi seorang pria yang mengenakan jubah pengembara. Itu tidak lain adalah ayah Leah dan Cedric, Sebas. Aku tahu hari ini akan tiba, tetapi aku tidak pernah menyangka akan datang secepat ini, kata Sebas sambil menatap putrinya dengan mata lembut.
Ketika ia mengalihkan pandangannya ke Matthew, matanya menjadi setajam pisau, tetapi Matthew tidak bergeming dan menatap balik dengan tatapan yang tak tergoyahkan. Sebas menatap calon menantunya dan mendesah dalam hatinya. Ia tidak mengeluh tentang Leah yang menikahi Matthew. Justru sebaliknya, ia cukup puas dengannya. Satu-satunya kekhawatirannya adalah apakah pemuda itu akan mampu membahagiakan putrinya. Jika kau membuat putriku menangis, aku bersumpah akan menghajarmu habis-habisan, kata Sebas. Bahkan kakekmu tidak dapat menghentikanku untuk mengelap lantai dengan wajahmu. Petik 2. Jika saat itu tiba, aku tidak akan menolak, jawab Matthew. Jika aku bahkan tidak mampu membahagiakan Leah, aku benar-benar pantas dihajar. Ingat kata-kata itu, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Aku akan melakukannya, aku janji. Leah menyaksikan konfrontasi antara ayahnya dan kekasihnya itu dengan senyum di wajahnya. Ia tahu bahwa kedua pria itu benar-benar mencintainya, dan ia tersentuh oleh kasih sayang mereka. Leah, jaga dirimu baik-baik. Sebas berjalan ke arah putrinya dan memeluknya. Setelah pernikahanmu, aku akan pergi ke benua tengah untuk menjenguk kakakmu. Aku khawatir padanya. Leah mengangguk sambil menyandarkan kepalanya di dada ayahnya, seperti yang selalu dilakukannya di masa lalu. Aku juga khawatir dengan kakak. Kuharap dia baik-baik saja. Cedric masih belum berpengalaman dan aku takut orang-orang akan memanfaatkannya. Sebas dengan berat hati melepaskan putrinya dan melangkah mundur. Aku hanya berharap dia menemukan beberapa teman baik saat mendaftar di Akademi Everwinter. Ayah, apakah kau akan menunjukkan dirimu pada kakak? Dalam beberapa tahun, aku ingin kakakmu lebih mandiri. Jika aku menunjukkan dirimu padanya sekarang, dia mungkin akan kembali menjadi dirinya yang dulu dan itu hanya akan menghambat pertumbuhannya. Aku akan mengirim surat kepadamu dari waktu ke waktu. Jangan ragu untuk memberitahuku jika kau diperlakukan buruk oleh keluarga Ainsworth. Leah menganggukkan kepalanya sambil menahan air mata yang telah ditahannya. Sebas menatap putrinya dan menepuk kepalanya sekali lagi sebelum berjalan pergi. Namun, setelah mencapai langkah ke-10, Sebas berhenti dan menoleh untuk melihat kedua kekasih itu. Matthew, kau tidak perlu terburu-buru memberiku seorang cucu perempuan, kata Sebas. Tunggu setidaknya 2 tahun lagi. Leah masih muda. Lagi pula, menurutku sekarang bukan saat yang tepat untuk punya anak. Ada hal-hal yang terjadi di kerajaan Helan yang menurutku mencurigakan. Sebas berhenti sejenak sambil menatap ke arah ibu kota Helan. Gelombang binatang buas dan wabah penjara bawah tanah mungkin saling terkait. Aku khawatir ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sampai bahaya ini berlalu, sebaiknya tunda dulu keinginan untuk punya anak. Belum terlambat untuk punya anak saat semuanya sudah tenang. Ayah Leah menatap mereka sekali lagi sebelum menghilang lebih dalam ke dalam hutan. Ia akan menunggu sampai putrinya menikah dengan Matthew dengan selamat sebelum meninggalkan benua selatan. Meskipun ia merasa ada yang tidak beres, ia yakin James akan mampu melindungi putrinya. Itulah sebabnya ia dapat meninggalkan Leah tanpa rasa khawatir saat ia berkonsentrasi pada putra sulungnya yang saat ini berada di benua tengah. Tempat di mana semua kekuatan besar dunia berkumpul. Tempat di mana perang terus-menerus, besar dan kecil, terjadi 4 hari berlalu sejak William kembali ke London dan persiapan pernikahan berjalan lancar. Kota kecil itu menjadi ramai dan semua orang berkumpul untuk ikut serta dalam perayaan. Para pemburu berburu hewan buruan besar dan kecil untuk pesta yang akan segera tiba. Matthew adalah pewaris dari tuan mereka saat ini, Mordred. Hal ini membuat pernikahannya menjadi acara besar. Kota-kota tua Fusia dan Sinar kini berada di bawah yurisdiksi London dan diawasi oleh bawahan James. Setelah Bastide, beberapa pengungsi mencari perlindungan dari satu-satunya kota yang masih bertahan di wilayah barat. Karena itu, populasi kedua kota itu bertambah dan bahkan telah mencapai setengah dari populasi aslinya. Tentu saja, sebagai rakyat Tuan Lon, orang-orang di sana juga memutuskan untuk ikut serta dalam perayaan untuk menunjukkan dukungan mereka kepada pengurus mereka saat ini. Namun, saat semua orang menyelesaikan sentuhan akhir, seorang utusan dari Raja tiba di Lon dan memberitahu Mordred bahwa Raja akan menganugerahkan gelar bangsawan kepada James. Gelar bangsawan ini adalah hadiah yang telah diputuskan Raja untuk diberikan kepada James atas partisipasinya dalam invasi Bastide di Benteng Winkeep dan bantuannya dalam menaklukkan Dungeon Outbreak di Kadipaten Aberdeen. Namun, karena James telah mewariskan kekuasaannya kepada putranya, Mordred, gelar bangsawan itu secara alami jatuh ke tangannya.
Catatan penulis, Baronet Lon adalah Mordred karena James telah pensiun dari jabatannya. Tentu saja, Mordred perlu pergi ke ibu kota untuk meresmikan pemberian gelar bangsawannya. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia akan menemani William, Matthew, Leah, dan yang lainnya, kembali ke ibu kota dan bertemu raja setelahnya. Wilayah barat masih dalam keadaan pulih. Meskipun beberapa tanah telah diklaim, masih ada beberapa yang tidak memiliki pemilik. Raja membutuhkan beberapa orang terpercaya untuk mengawasi tanah-tanah ini. Dia ingin tanah-tanah ini dibudidayakan untuk membantu kerajaan pulih secara finansial melalui perdagangan barang dan sumber daya. Kota-kota Lon, Fusia, dan Sinar, jika digabungkan, cukup besar untuk dikelola oleh seseorang dengan gelar Viscount. Ini juga merupakan faktor utama yang memengaruhi keputusan raja. Jika ia mengangkat Mordred sebagai Marques, ia pasti akan menghadapi tentangan keras dari para bangsawan kerajaan. Rencana awalnya adalah mengangkat Mordred sebagai Earl, tetapi setelah mempertimbangkannya lebih lanjut, ia memutuskan untuk bermain aman dan memilih Viscount. Ketika berita ini sampai di Lon, William mengacungkan dua jempol di dalam hatinya kepada kakeknya. Ia heran bagaimana James bisa mendapatkan keuntungan sambil melakukan apa yang ia inginkan. Tentu saja, penduduk kota menjadi gembira dengan berita itu karena pangkat Mordred yang diwarisi. Hanyalah seorang baronet. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Leah tidak ingin mengadakan pesta pernikahan yang megah, tetapi posisi calon suaminya agak istimewa. Karena itu, dia tidak punya pilihan dan membiarkan dirinya didandani oleh Anna dan Helen yang terlalu bersemangat. Iri sekali, kata Wendy sambil menatap gaun putih yang akan dikenakan Leah di pesta pernikahannya. Kenapa kamu iri? Tanya Spencer. Kalau sudah menikah, pesta pernikahanmu akan lebih megah dari ini. Wendy melirik William sekilas, sambil tersipu. Hal ini membuat Spencer pusing karena perasaan kakaknya terhadap William tetap kuat meskipun William memintanya untuk memulai hubungan mereka sebagai teman. Di sisi lain, William merasa damai. Setelah berbicara dengan Celine, rasa bersalah di hatinya telah sirna. Dia juga mempertimbangkan perasaan Wendy terhadapnya, dan berbicara secara pribadi dengannya sebelum mereka meninggalkan rumah Celine. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jika perasaanmu tidak berubah setelah duelku dengan Rebecca, maka kita bisa membahas langkah selanjutnya dalam hubungan kita, kata William dengan ekspresi serius. Sampai saat itu, akan lebih baik jika kita saling mengenal terlebih dahulu. Juga, ingatlah bahwa aku mungkin akan memiliki banyak istri di masa depan. Jika kau tidak keberatan memiliki bajingan sepertiku sebagai pacarmu, maka aku akan mempertimbangkan untuk menjadikanmu pacarku. William telah menjelaskan kepadanya bahwa dia bukanlah pria yang hanya akan memiliki satu cinta dalam hidupnya. Dengan cara ini, Wendy akan tahu persis apa yang bisa diharapkannya jika dia memutuskan untuk menjalin hubungan serius dengan William. Alih-alih menjawab William, dia hanya menganggukkan kepalanya. Wendy juga ingin tahu apakah perasaan yang dimilikinya terhadap William itu nyata, atau hanya hasil dari penyelamatannya saat berada di dalam Goblin Crypt. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Spencer benar, aku yakin pria yang akan dinikahi Wendy adalah pria yang sangat beruntung, komentar William sambil tersenyum. Wendy tersipu dan mengalihkan pandangannya, yang membuat Spencer mendecakkan lidahnya karena kesal. Dia benar-benar tidak puas dengan kegilaan Wendy saat ini terhadap William. Keesokan harinya, ratusan orang menghentikan rutinitas harian mereka dan berbaris di pusat kota Lon. Matthew berdiri di panggung tinggi bersama Owen sambil menatap gerbang utara Lon. William dan Eve menunggangi punggung Ella saat gadis kecil itu memasukkan tangannya ke dalam keranjang di depannya yang berisi bunga. Dia melemparkannya ke tanah sambil terkikik, yang membuat pemandangan itu cukup menawan. Tepat di belakang Ella, beberapa gadis remaja cantik dari Lon berjalan sambil melemparkan kelopak bunga juga. Tidak jauh dari mereka, seorang wanita muda cantik mengenakan gaun putih berjalan sambil membawa buket bunga. Rambutnya yang berwarna biru tua diikat dengan kepang ala putri saat dia berjalan dengan anggun ke tempat kekasihnya menunggunya. Meskipun wajahnya tertutup kerudung, semua orang tahu betapa cantiknya dia. Ketika dia akhirnya mencapai panggung, Matthew mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Owen, Live Magus dari Lon, menjadi Master of Ceremonies. Dia mengangkat tangannya untuk menenangkan kerumunan, sehingga dia bisa memulai upacara pernikahan.
Kita berkumpul di sini hari ini untuk menyaksikan penyatuan Leah Tyrell dan Matthew von Ainsworth, kata Owen. Dengan kekuatan yang diberikan kepadaku oleh Ordo Suciku, aku bertanya kepadamu, Matthew von Ainsworth, apakah kau berjanji untuk menghormati Leah Tyrell dengan hidupmu, untuk mencintai, dan menghargai, hari ini dan setiap hari, selama sisa hidupmu? Ya, jawab Matthew. Aku bertanya kepadamu, Leah Tyrell, apakah kau berjanji untuk menghormati Matthew von Ainsworth dengan hidupmu, untuk mencintai, dan menghargai, hari ini dan setiap hari, selama sisa hidupmu? Ya, jawab Leah. Owen mengangkat tongkat upacara di tangannya. Sujudlah kepada langit dan bumi, perintah Owen. Leah dan Matthew membungkuk ke arah utara. Sujudlah untuk menghormati para dewa, perintah Owen. Leah dan Matthew membungkuk ke arah selatan. Terakhir, sujudlah kepada satu sama lain, perintah Owen. Matthew dan Leah saling membungkuk. Dengan para dewa dan warga Lon sebagai saksiku, sekarang aku nyatakan kalian sebagai suami istri, Owen menyatakan sambil tersenyum. Sekarang kalian boleh mencium pengantin wanita. Matthew dengan lembut menyibatkan kerudung Leah dan memberinya ciuman yang panjang dan penuh gairah, ciuman. Sorakan dan siulan bergema di seluruh kota saat warga menghujani calon tuan mereka dengan berkat mereka. James tertawa terbahak-bahak sambil menepuk bahu Mordred. Mordred memegang tangan Anna saat Anna menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Air mata mengalir dari matanya, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan, karena putra sulungnya akhirnya menemukan cinta dalam hidupnya, seperti yang telah ia lakukan bertahun-tahun yang lalu. William menyaksikan adegan ini dengan senyum lebar di wajahnya saat ia memeluk sepupunya yang menggemaskan dengan penuh perlindungan. Tidak jauh darinya, Celine, berdiri mengenakan gaun dan kerudung yang indah. Ia biasanya tidak mengikuti pesta seperti itu, tetapi kali ini ia membuat pengecualian. James dan orang-orang Lon telah bersikap baik padanya, jadi ia menganggap perlu untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan Matthew. Wendy, Spencer, dan Ian, bergabung dengan yang lain saat mereka bertepuk tangan untuk pengantin baru itu. Semuanya berjalan lancar ketika tiba-tiba, awan gelap menutupi langit, dan guntur bergemuruh di surga. Hembusan angin kencang bertiup di kota Lon yang langsung menghentikan sorak-sorai. Semua orang mendongak ke langit dan melihat tiga kelelawar hitam raksasa dengan mata merah darah menatap mereka sambil mengepakkan sayap. Berdiri di atas kelelawar itu ada tiga orang yang mengenakan jubah berkerudung. Hanya dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa mereka tidak datang untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Pernikahan. Sepertinya kita datang di waktu yang salah, salah satu orang berkerudung, yang berdiri di atas kelelawar raksasa di sebelah kanan, berkata dengan suara riang. Sebenarnya, kita datang di waktu yang tepat, pria di tengah terkekeh. Aku suka pernikahan. Itu adalah kesempatan yang sempurna untuk merebut pengantin wanita dan menghancurkannya di depan mempelai prianya. Orang berkerudung yang berdiri di sebelah kiri mengangkat tangannya dan bola sihir gelap muncul di atasnya. Kami semua akan memberimu dua pilihan, teriak orang berkerudung itu. Yang pertama adalah tunduk kepada kami dan mengikuti perintah kami. Yang kedua, mati tanpa mayat yang utuh. Sekarang pilih. Matthew melangkah di depan Leah untuk menghalangi tatapan mesum pria berkerudung yang menatap istrinya. Owen melangkah maju dan memposisikan dirinya di depan Matthew. Jauh di dalam hatinya, lelaki tua itu mencibir. Ia bertanya-tanya apakah kepala ketiga idiot itu ditendang oleh keledai. Untungnya, pernikahan itu baru saja berakhir. Jika mereka datang saat upacara sedang berlangsung, ketiga bajingan itu pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Celine memandang ketiga penyusup itu dengan jijik. Jika mereka menyerang kota-kota lain di wilayah barat, maka peluang mereka untuk berhasil sangat tinggi. Satu-satunya masalah adalah mereka hanyalah sekelompok orang kecil yang tanpa sadar telah melangkah ke dalam sarang singa. Ayah, biar aku yang mengurus mereka, kata Mordred dengan senyum jahat. Hahaha, mereka bertiga, jawab James. Kau bisa mengurus satu, aku akan mengurus dua. William, yang duduk di punggung Ella, memiliki senyum jahat yang sama seperti di wajah Mordred dan James. Guntur dan kilat di langit bergemuruh dan membuat William merasa bahwa itu adalah kesempatan yang baik untuk melampiaskan beberapa kekesalan. Sistem, ubah kelas pekerjaan saya menjadi pangeran petir. Kurang dari kelas pekerjaan berhasil diubah. Lebih besar dari, kurang dari saya tidak sabar untuk melihat kembang api. Lebih besar dari,
Senyum William semakin lebar saat dia merasakan kekuatan petir di dalam awan gelap menjawab panggilannya. Dia telah lama menunggu hari saat dia dapat menguji kekuatan kelas bergengsi, tetapi kekurangan mana dan pertemuannya mencegahnya melakukannya. Dengan kesempatan emas di depannya, William sangat ingin mengirim ketiga orang tolol itu ke kerajaan. Lihat, mereka begitu takut sampai-sampai tidak bisa berkata apa-apa. Pria di tengah formasi itu tertawa. Aku yang menentukan pengantinnya. Kalian berdua bisa memilih di antara para wanita. Aku datang ke sini untuk menyelesaikan misi, bukan untuk memuaskan hasrat seksual. Pria yang memegang sihir hitam itu menjawab sambil memfokuskan perhatiannya pada orang-orang di tanah. Aku tidak peduli apa yang kalian lakukan, asal jangan menghalangi operasi. Kuharap ada seseorang yang kuat, komentar pria berkerudung di sebelah kanan. Kota-kota lain bahkan tidak memiliki pejuang yang kuat. Menaklukkan mereka membosankan. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, segerombolan kelelawar terbang dari timur dan berputar-putar di sekitar Lon seperti awan merah. Jumlah mereka ribuan dan mata merah mereka bersinar menakutkan dalam kegelapan. Itu mengingatkan William tentang saat para serigala mengerikan menyerang mereka di lembah. Saat itu dia masih lemah yang hanya tahu cara bersembunyi di balik kekuatan mamanya dan orang dewasa lainnya. Sekarang, dia mengamati kawanan kelelawar itu dengan penuh minat dan dia hanya punya satu hal di pikirannya. Itu banyak poin pengalaman, renung William. Lebih baik aku tidak melewatkan kesempatan ini. Kakek dan yang lainnya pasti akan menangkap para idiot ini dan menginterogasi mereka nanti. Untuk saat ini, aku harus memastikan bahwa ikan-ikan kecil itu tidak lolos. William menggunakan keterampilan penilaiannya dan memeriksa monster-monster yang dihadirkan kepadanya sebagai pengorbanan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari kelelawar Screecher bermata merah lebih besar dari kelelawar vampir. Tingkat ancaman, B sedang. Menggunakan serangan supersonik yang kuat untuk menetralkan mangsanya sebelum pergi untuk membunuh. Tahan terhadap sihir hitam. Spesies kelelawar vampir yang tumbuh subur di tempat-tempat di mana konsentrasi miasma yang tinggi dapat ditemukan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari vampir bersayap merah lebih besar dari kelelawar vampir. Tingkat ancaman, E rendah. Dengan lebar sayap 2 kaki, kelelawar vampir ini biasanya berburu dalam kelompok untuk menjatuhkan mangsa yang lebih besar. Taringnya membawa racun yang melumpuhkan yang digunakannya untuk melumpuhkan mangsanya. Spesies kelelawar vampir yang hidup di tempat-tempat yang penuh dengan kematian dan pembusukan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Meskipun mereka hanya kelas E, mereka menutupi kelemahan mereka dengan jumlah yang banyak. William menyeringai. Yah, tidak apa-apa. Mereka tetap mendapatkan poin pengalaman gratis. William membelai sisi leher Ella untuk menyampaikan pesannya kepadanya. Karena telah bersama selama bertahun-tahun, kambing Amorian itu sudah tahu apa yang dipikirkan William. Dia menjauh dari kerumunan dan pergi ke sisi selatan Lon di mana jumlah orangnya sedikit. Celine memperhatikan gerakan muridnya, tetapi tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Peri cantik itu baru saja memberitahu Oliver melalui telepati untuk mengawasi anak laki-laki itu jika kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Celine cukup tertarik dengan identitas ketiga orang yang berani menyerang Lon. Ia bertanya-tanya apakah mereka bagian dari organisasi yang ia ikuti, atau bagian dari organisasi yang berbeda. Para anggota senior tahu bahwa ia tinggal di Lon, jadi ia ragu mereka akan mengirim orang-orang kecil ini untuk mengganggunya. Namun, kemungkinan itu ada. Yang ia khawatirkan hanyalah jika anggota-anggota ini dikirim ke sini oleh organisasi, itu berarti ia tidak bisa ikut campur. Ini adalah aturan yang sangat ketat di antara para anggotanya, dan Celine telah bersumpah untuk mengikuti aturan ini. Tidak masalah, Celine mencibir. Aku bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk menghadapi orang-orang bodoh ini. Seolah menunggu saat itu, raungan naga meletus dari tempat Mordred berdiri. Ia melesat ke udara dalam balutan api dan berubah wujud menjadi naga api. James berdiri di punggung Mordred dan menatap ketiga penyusup itu dengan seringai lebar. Jauh di lubuk hatinya, ia sangat marah karena ketiga orang tolol ini mengganggu acara bahagia cucunya. Dia berencana untuk menangkap mereka hidup-hidup dan menyiksa mereka sampai mereka menyesali hari kelahiran mereka. Haruskah kita ikut bergabung juga? Tanya John sambil menatap langit. Tidak perlu. Trent, yang berdiri di sampingnya,
berkata sambil menyilangkan tangan di dada dan menatap kawanan kelelawar itu dengan penuh minat. Sayang sekali mereka ada di udara. Markus mengusap dagunya dengan kecewa. Aku agak ingin ikut beraksi. Beberapa penguasa Lon juga merasakan hal yang sama. Mereka cukup kesal karena pesta mereka dirusak oleh ketiga penyusup itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sebuah bukit yang menghadap ke Lon, William menahan Eve dengan aman di tempatnya saat dia duduk di punggung Ella. Kilatan petir merayap di pupil matanya saat bibirnya bergerak untuk mengucapkan mantra. Ketika awan gelap menggantung di cakrawala, dan gemuruh surga mengumumkan kehadiran mereka. Sekarang saatnya bagiku untuk memecah kesunyian. Petir terus menyambar, guntur terus mencari. Aku memanggilmu sekarang. Deru guntur yang memekakkan telinga mengguncang langit dan kilatan petir meliuk-liuk di langit seperti naga liar, menunggu panggilan tuan mereka. William mengangkat tangan kanannya dan menunjuk kawanan kelelawar di kejauhan. Oliver mengamati pemandangan ini dengan tatapan ingin tahu saat dia duduk di dahan pohon. Kekuatan yang kumiliki akan melenyapkan satu dan semua orang, kata William saat matanya bersinar dengan kekuatan. Menembus kegelapan dan mendengarkan panggilanku. Murka Dewa Petir. Seperti gemuruh guntur, kata-kata William bergema di langit yang gelap. Kilatan cahaya yang menyilaukan menerangi medan perang dan semua orang terpaksa menutup mata mereka karena cahayanya. Yang terjadi selanjutnya adalah suara gemuruh yang memekakkan telinga yang turun dari langit. Minggir, teriak James. Mordred buru-buru menukik ke tanah untuk menghindari hujan petir yang tak terduga yang datang entah dari mana. Sebuah petir menyambar ke arah mereka, tetapi James dengan tenang menepisnya dengan kapak raksasanya. Matanya berbinar heran dan tak percaya pada pemandangan yang terjadi di depan matanya. Saat itulah gambaran seorang anak laki-laki muda dengan rambut merah, dan mata hijau muda melintas sebentar di dalam benaknya. Mungkinkah, pikir James tak percaya, apakah ini perbuatan William? Tidak seperti James yang telah menghadapi petir dengan tenang, ketiga penjahat itu benar-benar terkejut. Untungnya, mereka cukup kuat untuk menahan petir, tetapi mereka terluka cukup parah. Tunggangan mereka, kelelawar Screecher bermata merah, di sisi lain, menjerit kesakitan saat hujan petir menyambar mereka ke kiri, kanan, dan tengah. Meskipun tubuh mereka kuat, diserang oleh puluhan petir masih membuat mereka tak berdaya. Tak lama kemudian, kelelawar Screecher jatuh ke tanah setelah diserang petir tanpa ampun. Bagaimana dengan kawanan kelelawar? Mereka tidak lebih baik, bahkan hampir semuanya musnah saat badai petir turun. Kelelawar yang tersambar petir pun terbakar dan menerangi langit gelap dengan kobaran apinya. Warga Lon menatap langit yang menyala-nyala dengan kagum saat ancaman yang pernah muncul itu terbakar abis di depan mata mereka. Owen telah mendirikan penghalang di tanah untuk mencegah warga manapun terkena sambaran petir. Beberapa ahli Lon bekerja sama untuk memastikan tidak ada satupun orang mereka yang terluka dalam baku tembak itu. Sementara itu, di bukit yang menyaksikan kejadian itu, keringat mengalir di sisi wajah William saat dia melihat kehancuran yang telah ditimbulkannya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan Pangeran Petir dan dia tidak menyangka akan sehancur ini. Untuk sesaat, William mengira bahwa ia telah melihat sekilas seperti apa akhir dunia itu, jika benar-benar terjadi. Badai petir itu tidak membedakan kawan atau lawan dan langsung menghantam semua yang ada dalam jangkauan sambaran. Untungnya, Barbatos telah merombak pertahanan Lon dan mengaktifkan perisai pelindung yang semakin diperkuat oleh penghalang magis Owen. Lain kali aku menggunakan ini, sebaiknya aku memastikan tidak ada orang di sekitar, pikir William sambil menepuk kepala Eve. Gadis kecil itu ketakutan dengan guntur dan kilat dan saat ini sedang menangis di dada William. Kawanan kelelawar itu hanya memiliki 1/10 dari jumlah aslinya saat efek dari skill itu mereda. Para penyintas menjerit cemas saat mereka terbang menjauh dengan tergesa-gesa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari memperoleh XP, 270,000 lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nama, William von Ainsworth. Ras, Half Elf. Poin kesehatan, 5.500 per 5.500. Mana, kurang dari disablet lebih besar dari. Kelas pekerjaan, Shepherd Lul 30. Subkelas, Prince of Thunder, Lul 17. Kurang dari Strength, 55, plus 10, lebih besar dari. Kurang dari Agility, 50, plus 10, lebih besar dari. Kurang dari Vitality,
30 plus 10 lebih besar dari. Kurang dari intelligence, 60 plus 10 lebih besar dari. Kurang dari dexterity, 45 plus 30 lebih besar dari. Stats XP, 77.391 per 438.257. Prince of Thunder Lul 17. Job Class XP, 26.849 per 60.854. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dengan menggunakan kemampuan pasif, Child of Thunder, William mampu memanipulasi badai petir untuk melakukan perintahnya. Karena dia tidak memiliki mana saat ini, dia hanya bisa menggunakan sumber eksternal untuk mengaktifkan kekuatan job class-nya. Namun hasilnya telah melampaui harapannya. William memutuskan untuk lebih memperhatikan sekelilingnya saat menggunakan keterampilan yang sangat kuat dan merusak ini. Yang tidak diketahuinya adalah, selain Oliver, ada orang lain yang menyaksikan peragaan kekuatannya. Setelah keterkejutan awalnya memudar, sepasang mata yang mengamati bocah itu menjadi serius. Setelah perdebatan internal, sosok itu mundur dan kembali ke tempat semua orang berkumpul. Jelas, orang itu tidak ingin William tahu bahwa salah satu rahasianya telah terungkap saat dia sibuk berurusan dengan orang-orang bodoh yang berani memasuki wilayahnya. Sebaiknya aku melaporkan ini, pikir orang itu. Yang mulia harus tahu, orang itu berdiri di samping kerumunan yang bingung dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ada waktu yang tepat untuk segalanya, dan meninggalkan kota Lon adalah prioritas. Segala sesuatu yang lain bisa menunggu sampai saat itu, bicaralah, kata James sambil melihat ke arah 3 orang yang bersikap arogan saat mereka pertama kali datang. Rambut mereka berantakan, pakaian mereka compang camping, dan bekas luka bakar terlihat di kulit mereka. Meskipun mereka selamat dari serangan AOE William, mereka tetap menderita karena keganasannya. Area of Effect, AOE. Dasar bodoh. Kalian semua akan menyesali ini. Pria kurus berambut coklat dan bermata coklat itu melotot ke arah James dan orang-orang di belakangnya. Menurutmu kota kecil ini bisa menahan amarah organisasi kita? Jika kau membiarkan kami pergi sekarang, kami masih bisa menutup mata terhadap insiden ini. Dia benar, pria berpenutup mata itu menatap James dengan ekspresi serius. Akan bodoh jika memusuhi organisasi kita. Anggota kita bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng oleh sekelompok orang desa. Hanya penyihir hitam yang menatap James dengan cemberut. Sebagai pengguna sihir, dia sangat peka terhadap kehadiran yang kuat dan saat ini, dia tidak hanya berhadapan dengan satu, tetapi beberapa orang kuat. Orang-orang yang jauh lebih kuat darinya. Begitu ya, jadi kau tidak mau bicara, jawab James sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Jekyll, aku akan membiarkanmu menangani mereka. Hahaha, ini akan menyenangkan, komentar Jekyll sambil menatap ketiga orang itu dengan seringai lebar. James dan yang lainnya meninggalkan ruangan dan membiarkan Dr. Gigi, Lon menangani interogasi. Di antara mereka, tidak ada yang bisa menandingi Jekyll dalam hal membuat orang bicara, termasuk Ezio. Mereka yakin bahwa mereka akan mendapatkan jawaban dalam waktu kurang dari 1 jam setelah Jekyll selesai dengan mereka. Kedua orang itu menatap Jekyll dengan sinis. Mereka masih berpikir bahwa pria yang sopan, tampan, dan murah senyum di depan mereka hanya ada di sana untuk mengintimidasi mereka. Ini bukan pertama kalinya mereka mengalami interogasi dan sebagian besar interogator itu memiliki akhir yang sama yaitu kematian. Jekyll dengan tenang mengambil kursi dan duduk di depan para tawanan sambil tersenyum. Katakan padaku, kapan terakhir kali kalian menggosok gigi? Tanya Jekyll. Pria yang mengenakan penutup mata itu meludahi Jekyll dan ludahnya mengenai celana dokter gigi yang disetrika dengan baik. Pria kurus itu tertawa melihat tindakan rekannya dan melakukan hal yang sama. Ludahnya mengenai pakaian Jekyll, yang membuat senyum dokter gigi itu semakin lebar. Kurasa aku perlu memberi kalian berdua kursus kilat tentang kebersihan gigi yang benar, komentar Jekyll sambil tersenyum. Tak lama kemudian, teriakan minta ampun yang keras dan memohon terdengar di dalam ruangan. Penyihir hitam itu memejamkan mata dan menggertakkan giginya karena tidak tahan dengan apa yang dilihatnya. Jika memungkinkan, dia juga ingin menutup telinganya, tetapi lengannya terikat erat di belakang punggungnya. Satu-satunya cara agar ia bisa tetap waras adalah dengan menutup mata dan menggunakan tekadnya untuk menahan jeritan mengerikan di sampingnya.
Ia sudah menyesali kedatangannya ke tempat terbelakang ini dengan tujuan menguasai wilayah yang baru dibangun di tepi barat kerajaan Helan. Kuharap Jekyll tidak menghancurkannya, kata Owen sambil meniupkan asap berbentuk lingkaran dengan pipanya. Aku tidak ingin menyia-nyiakan ramuanku untuk makhluk-makhluk rendahan ini. James hanya tersenyum mendengar keluhan Life Magus yang pelit itu. Bagaimana keadaan penduduk kota? Tanya James. Apakah mereka sudah tenang? Jangan khawatirkan mereka, Owen melambaikan tangannya dengan santai. Mereka saat ini sedang menikmati pesta besar yang disiapkan para pemburu kita. Aku yakin seluruh kejadian ini hanya akan berubah menjadi gosip di masa mendatang. Itu bagus. James mengangguk. Kuharap cucuku dan menantu perempuan baruku tidak keberatan dengan kejadian kecil ini dan menikmati bulan madu mereka. Dwayne, yang sedang minum alkohol di samping, menyeringai. Komandan, apakah Anda mungkin sangat gembira menggendong cicit Anda? Memang, tapi, saya masih harus menunggu beberapa tahun sebelum itu terjadi. James mendesah. Ia telah berjanji kepada Sebas untuk menunggu hingga Leah berusia setidaknya 20 tahun sebelum mengizinkan mereka berdua untuk memiliki anak. Ayah yang terlalu protektif itu tidak ingin putrinya mengalami nasib yang sama seperti istrinya saat melahirkan Cedric. James juga peduli dengan kesejahteraan Leah sehingga ia dengan mudah menyetujui permintaan Sebas. Ia juga mengerti bahwa mereka berdua masih muda. Mereka masih belajar di Akademi Kerajaan Helan dan memiliki bayi harus ditunda sedikit lebih lama. Sementara ketiga pria itu menunggu hasil interogasi Jekyll, William dan yang lainnya menikmati pesta di pusat kota. Meskipun para tamu dari Fuchsia dan Sinar terguncang, penduduk asli Lon memperlakukan insiden itu seperti awan yang lewat di langit. Setelah mengalami 2 kali gelombang binatang buas, penduduk Lon tidak mudah terganggu oleh serangan tiba-tiba di kampung halaman mereka. "Kemana kau pergi sebelumnya, Will?" tanya Wendy. "Ketika orang-orang menakutkan itu muncul, aku mencarimu, tetapi kau tidak ditemukan dimanapun." William selesai mengunyah apel di dalam mulutnya sebelum menjawab pertanyaan Wendy. "Itu adalah situasi yang berbahaya, dan aku memutuskan untuk mengungsi untuk melindungi Eve dari bahaya. Orang-orang itu lebih kuat dari kita dan bukanlah ide yang baik untuk menghadapi mereka secara langsung." Spencer, yang duduk di samping saudara perempuannya, menatap William dengan ekspresi serius. "Paman dan kakekmu luar biasa. Kudengar mereka membantu menaklukkan ruang bawah tanah di Kadipaten Aberdeen, tetapi melihat mereka beraksi benar-benar sesuatu yang patut disaksikan." William mengangkat dagunya dengan sikap sombong, "Kakekku memecahkan kelapa dengan tangan kosong. Memegang beberapa kentang goreng kecil bukanlah masalah besar baginya. Kau seharusnya melihat bagaimana dia berhadapan dengan binatang milenium." Adegan itu membuatku merinding. Ian sudah terbiasa dengan bualan narsis William dan menutup telinga terhadap kata-katanya. Dia menyibukkan diri dengan memakan hidangan lezat yang disiapkan oleh para pemburu Lon. Meskipun ibu kota tidak kekurangan hidangan kelas atas, hidangan lokal yang sedang dia makan saat ini memberinya perasaan yang lebih seperti di rumah dan mengingatkannya pada kampung halamannya sendiri. "Semoga ayah dan ibu baik-baik saja," pikir Ian sambil menggigit lagi hidangan yang disebut William sebagai kari. Bocah berambut merah itu bahkan membanggakan bahwa dialah yang memasaknya kemarin. Dia menambahkan bahwa kari terasa lebih enak jika dimakan nanti, jadi dia menyiapkannya malam sebelumnya untuk mengeluarkan rasa aslinya. "Kuharap aku bisa tinggal lebih lama," kata Wendy dengan ekspresi sedih. Bibi Anna, Bibi Helen, Paman Mordred, dan kakek James semuanya orang baik. Mereka sangat hangat dan baik. Selain itu, Lady Celine benar-benar ahli dalam menggunakan tombak. Aku belajar banyak darinya. William, yang saat ini menggoda dia untuk memakan apel di tangannya, menatap Wendy dengan mata lembut. "Kau selalu bisa datang dan mengunjungi mereka kapan saja kau suka. Aku yakin kakek dan yang lainnya akan menyambutmu dengan tangan terbuka." "Bolehkah?" Wendy balas menatapnya dengan ekspresi serius. "Bolehkah aku datang dan mengunjungi mereka kapan saja?" "Tentu saja." "Bagus. Kalau begitu aku akan datang dan bermain dengan Eve lagi saat ada kesempatan." Suasana hati Wendy membaik karena kata-kata William dan dia menyerahkan stick drum kepada Thor untuk memberinya hadiah karena menjadi anak yang baik. Ragnar saat ini sedang makan steak di piring kayu di samping kaki William. Meskipun mereka hanya tumbuh lebih kuat dengan memakan inti binatang buas, tidak masalah bagi mereka untuk memakan makanan biasa juga. "Aku masih penasaran," Spencer menatap William dengan pandangan bertanya. "Siapa saja orang-orang itu?"
Apakah mereka punya kawan? Kalau ya, ini harus segera dilaporkan ke ibu kota. Kau tidak perlu khawatir tentang itu, jawab William. Paman Mordred akan ikut kita kembali ke ibu kota. Dia akan menyampaikan berita itu kepada Yang Mulia sambil menunggu gelar bangsawannya diberikan kepadanya. Senang mendengarnya. Spencer mengangguk. Dia sekali lagi menatap kepala prefeknya sejenak sebelum fokus pada makanan di piringnya. Apapun yang ada di benaknya saat ini, dia sembunyikan di balik kedok yang tenang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah pesta, James memanggil William ke kamarnya malam itu untuk membicarakan hal-hal penting. Kaulah yang memanipulasi badai petir itu, kan? Tanya James. William menganggukkan kepalanya karena tidak ada gunanya menyembunyikan rahasia ini kepada kakeknya. Apakah ini pertama kalinya kamu melakukan hal seperti itu? Ya, James mendesah dan memijat dahinya. William, apa yang kamu lakukan itu berbahaya. Untungnya, pertahanan yang kami pasang di Lon langsung berfungsi. Selain itu, para veteran hadir sehingga kerusakannya minimal. Tidak ada yang terluka karena Owen dan yang lainnya bertindak cukup cepat. Jika kamu memilih kesempatan lain untuk menggunakan kemampuan itu, aku khawatir kita mungkin akan menderita korban di pihak kita. James mengatakan ini dengan tenang, tetapi rasa bersalah William sudah cukup membuatnya merasa malu atas tindakannya. Dia tidak berpikir ke depan ketika dia menggunakan skill Thunder God Surat. Yang ingin dia lakukan hanyalah mengambil kesempatan untuk menguji kemampuannya. Maafkan aku, kakek, jawab William. Aku akan lebih berhati-hati di masa depan. James tidak menghukum William karena dia tahu bahwa cucunya benar-benar menyesali perbuatannya. Namun, ada satu hal lagi yang harus dia pastikan apapun yang terjadi. Apakah ada saksi mata saat kau menggunakan skill itu? Hanya If, tapi aku ragu dia tahu apa yang terjadi. James menganggukkan kepalanya dan hanya mengingatkan William untuk tidak menggunakan kekuatan petir lagi, terutama di depan umum. Bagaimanapun, ini adalah rahasia yang harus mereka simpan sampai William cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, kelompok itu termasuk pasangan pengantin baru kembali ke ibu kota Helan bersama Mordred. Meskipun bulan madu mereka hanya berlangsung beberapa hari, kedua orang itu memancarkan kebahagiaan yang membuat William iri. Wendy mengobrol dengan Leah dari waktu ke waktu sambil melirik William dari waktu ke waktu. Kedua gadis itu akan tertawa kecil sesekali, yang membuat William merasa perutnya mual karena alasan yang tidak diketahui. Mereka saat ini berada di belakang Blitz dan terbang menuju kota terdekat tempat gerbang teleportasi ditempatkan. Dari sana, mereka akan langsung berteleportasi ke ibu kota. Ketika mereka tiba di ibu kota, Gladiolus, Mordred mengantar anak-anak ke akademi sebelum pergi ke istana untuk menemui raja. Sebelum mereka pergi, James telah memberikan Mordred sebuah surat rahasia. Informasi yang mereka dapatkan dari para tawanan cukup mengkhawatirkan sehingga James memutuskan untuk membagi informasi tersebut dengan raja. Ia berharap kerajaan Helan masih memiliki beberapa pasukan tersisa untuk menghadapi ancaman baru yang akan mereka hadapi di sebuah ruangan pribadi yang digunakan untuk menjamu tamu istimewa di istana. Mordred duduk di hadapan penguasa kerajaan Helan, Raja Noah Ernest V. Helan. Apakah Anda yakin informasi ini dapat dipercaya? Tanya Raja Noah setelah membaca surat James. Matanya yang berwarna abu-abu keperakan menatap Mordred dengan ekspresi serius. Itulah informasi yang kami terima dari orang-orang yang menyerang Lon, jawab Mordred. Kami menggunakan metode khusus untuk mengekstrak informasi tersebut sehingga kami dapat menjamin bahwa para tawanan itu tidak berbohong. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa informasi yang mereka berikan kepada kami itu benar. Mereka bisa saja hanya pion sekali pakai yang dibuang agar kami mengetahui informasi ini. Apakah akan mempercayai informasi ini atau tidak? Terserah Anda untuk memutuskan, Yang Mulia. Bagi James dan Mordred, mereka tidak terlalu peduli apakah berita itu benar atau tidak. Satu-satunya kekhawatiran mereka adalah apakah itu akan memengaruhi Lon atau tidak. Setelah berdiskusi di antara para ahli Lon, mereka memutuskan untuk menyampaikan informasi itu kepada Raja, sehingga dia dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk menangani masalah tersebut. Pria lain yang hadir di dalam ruangan itu adalah Grand Archmage dari Kerajaan Helan, Emrys. Dia mengerutkan kening saat membaca surat James, dan orang bisa tahu bahwa isinya tidak bagus. Yang Mulia, jika apa yang tertulis dalam surat itu benar maka itu menjelaskan pergerakan dinasti Anaesa dan Zelan di perbatasan kita.
Emrys mendesah. Meskipun aku tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, mereka melakukan pekerjaan yang baik dalam menghancurkan angkatan bersenjata kerajaan kita. Noah mengangguk tanpa sadar mendengar komentar Emrys. Bistide dan Dungeon Outbreak telah sangat mengurangi kekuatan militer kerajaan Helan. Jika kedua dinasti di perbatasan mereka memutuskan untuk menyerang mereka di saat-saat lemah, kerajaan Helan tidak akan mampu menahan kekuatan gabungan mereka. Apa yang kau sarankan agar kita lakukan? Noah bertanya kepada penasihat setianya. Emrys mengelus jenggotnya sambil merenung, kerajaan Frisia adalah sekutu kita, tetapi mereka terlalu jauh untuk menawarkan bantuan. Akan lebih baik untuk memberitahu mereka tentang situasi kita saat ini dan membuat mereka bersiap untuk yang terburuk. Selama kedua dinasti tidak menggunakan semua kekuatan militer mereka untuk menekan kita, kita mungkin masih punya kesempatan. Raja Frisia bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa jika kita jatuh, kerajaannya akan menjadi target berikutnya dari kedua dinasti itu. Noah menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Jadi maksudmu, biarkan mereka menggunakan kita sebagai pencegah sehingga kedua tetangga kita yang bersahabat itu tidak menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyerang kita karena takut mereka akan ditikam dari belakang, benar? Ya, Yang Mulia, jawab Emrys. Hanya ini yang bisa kita lakukan sekarang. Kerugian yang kita terima dari wabah monster yang terus-menerus hampir setengah dari kekuatan kerajaan secara keseluruhan. Kita bahkan harus meminta bantuan anak-anak untuk melawan wabah Dungeon yang saat ini menyebar di seluruh negeri. Noah menggigit bibirnya karena frustrasi. Memang, kerajaan itu benar-benar hampir mencapai batasnya. Karena kerugian yang mereka derita, mereka tidak punya pilihan selain merekrut para siswa yang masih belajar di berbagai lembaga di kerajaan itu. Banyak benih yang telah jatuh karena insiden ini dan itu benar-benar memilukan. Selain memberitahu sekutu kita, apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan? Tanya Noah. Ya, ada satu hal lagi yang bisa kita coba, tapi aku ragu itu akan berhasil. Grand Archmage melirik Mordred sebelum mengalihkan perhatiannya ke Raja. Kita butuh bantuan suku utara. Jika mereka bersedia memberikan dukungan, maka kita akan mampu melawan invasi. Noah menunjukkan ekspresi gelisah ketika Emrys menyebutkan suku-suku di utara kerajaan mereka. Suku-suku ini diberi kebebasan penuh atas tanah mereka dan, secara teknis, bukan warga kerajaan Helan. Alasan mengapa mereka tidak dimasukkan ke dalam kerajaan adalah karena para mantan raja tidak mampu menaklukkan tanah mereka. Ini membuktikan betapa kuatnya suku-suku ini dan hal terbaik yang dapat mereka lakukan adalah menandatangani fakta non-agresi dengan mereka. Suku-suku ini melakukan apa yang ingin mereka lakukan, dan kerajaan Helan tidak dapat ikut campur. Tentu saja, ini juga berarti bahwa suku-suku tersebut tidak dapat menyerbu tanah kerajaan Helan juga. Mereka lebih seperti tetangga sebelah, yang tidak dapat mereka ganggu. Sumpah yang diambil kedua belah pihak sangat kuat dan menjadi alasan utama mengapa ada perdamaian abadi antara kedua faksi. Biarkan aku memikirkan ini terlebih dahulu, jawab Noah setelah beberapa saat. Untuk saat ini, beritahu Swathsain dan katakan padanya untuk mematuhi perbatasan kita. Sesuai keinginanmu, Rajaku. Emrys membungkuk dan meninggalkan ruangan. Mordred diam-diam menyeruput tehnya di samping. Dia baik-baik saja berpura-pura tidak mendengar percakapan antara Raja dan Archmage. Noah menatap calon Viscount-nya dengan ekspresi tak berdaya. Dia tahu lebih dari siapapun bahwa keluarga Ainsworth tidak berencana untuk mencampuri urusan negara. Bahkan jika dia menjadikan Mordred sebagai Viscount, dia tidak akan secara aktif membantu kerajaan melawan invasi. Bagaimanapun, dialah yang mengasingkan salah satu anggota keluarga mereka agar tidak pernah menginjakkan kaki di kerajaan Helan lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sepertinya kalian semua tidak mengendur dalam pelatihan kalian saat aku pergi, kata William sambil tersenyum. Bagus sekali, seperti yang diharapkan dari divisi bela diri. Sehari setelah kembali ke akademi, William mengumumkan bahwa ia akan membuat pengumuman penting dan semua siswa kelas bela diri diharuskan hadir. Para siswa yang jumlahnya sedikit lebih dari 300 orang itu menatap kepala prefek mereka dengan ekspresi serius. Kenneth, Priscilla, Dave, Spencer, Drake, dan Conrad berdiri di belakang William. Mereka adalah perwira yang dipilihnya di antara sekumpulan siswa untuk membentuk dewannya. Alasan mengapa aku memanggil kalian ke sini hari ini adalah untuk mengumumkan nama ordo kita. William mengamati wajah para siswa yang menatapnya.
Sejak hari ini dan seterusnya, dengan kekuasaan yang diberikan kepadaku sebagai kepala prefek divisi bela diri, dengan ini aku mendeklarasikan berdirinya penguasa perang Amorian. James telah memberitahu William tentang bahaya yang akan menimpa kerajaan Helan jika informasi yang mereka kumpulkan dari para tawanan terbukti benar. Karena itu, William telah memutuskan untuk mempercepat rencananya untuk menciptakan pasukan tempurnya sendiri sebelum Akademi membubarkan barisan para siswa untuk bergabung dalam kemungkinan perang dengan dua kerajaan tetangga. Dengan segala hormat, Tuan. Seorang remaja laki-laki mengangkat tangannya sambil menatap William dengan ekspresi serius. Menurutku, membentuk organisasi yang tidak sah tidak diperbolehkan di dalam Akademi Kerajaan Helan. Kita mungkin akan diskors oleh dekan jika dia tahu tentang ini. Beberapa bangsawan menganggukkan kepala tanda setuju. Pertemuan yang sedang mereka lakukan saat ini bersifat pribadi dan tidak ada instruktur yang hadir. Seolah-olah William berencana untuk melakukan kudeta dan mengambil alih seluruh akademi. Jika ada yang tahu tentang tindakan ini, mereka semua mungkin akan dihukum. Ya, apa yang Anda katakan benar. William menganggukkan kepalanya. Itulah sebabnya aku tidak akan memaksa kalian untuk bergabung. Jika ada di antara kalian yang tidak ingin berpartisipasi dalam usaha ini, silakan tinggalkan aula ini sekarang juga. Jangan khawatir, aku berjanji tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti siapapun di antara kalian yang memilih untuk tidak menjadi bagian dari ordoku. Para siswa saling melirik, tetapi tidak ada yang bergerak dari tempat mereka. Setelah mengikuti latihan ketat William, mereka menyadari perubahan signifikan dalam kemampuan bela diri mereka. Meskipun mereka takut akan mendapat masalah karena membentuk ordo rahasia di dalam sekolah. Karisma William telah memikat mereka. Meski begitu, mereka tidak mengatakan apapun dan tetap berdiri di tempat mereka berdiri. Beberapa dari mereka memiliki firasat bahwa jika mereka benar-benar meninggalkan ruangan sekarang, mereka akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Kenneth dan petugas lainnya terkejut dengan pernyataan tiba-tiba William karena mereka tidak diberi tahu apapun sebelumnya. Mereka tahu betapa seriusnya pekerjaan ini dan mereka bertanya-tanya apakah anak laki-laki berambut merah itu benar-benar serius atau hanya bercanda. William terkejut ketika tidak ada yang meninggalkan aula. Ia menduga setidaknya setengah dari siswa akan pergi. Melihat tidak ada yang berencana untuk pergi, ia memutuskan untuk melanjutkan pidatonya. Jadi, tidak ada dari kalian yang ingin pergi? Tanya William. Karena ini masalahnya, aku ingin kalian semua menandatangani kontrak dan kalian akan menandatanganinya dengan darah kalian. Ini adalah kesempatan terakhir kalian untuk mundur. Setelah kalian menandatangani kontrak, aku akan melakukan segala daya untuk membuat kalian semua kuat. Namun, kalian wajib berdiri di sisiku. Apakah kita akan menghadapi gunung api atau lautan pisau, tidak seorang pun dari kalian diizinkan untuk mundur. Pikirkan baik-baik dan pikirkan baik-baik. Aku akan memberi kalian semua tepat 10 menit untuk memutuskan. William meletakkan tangannya di belakang punggungnya sambil menunggu 10 menit berakhir. Ia tidak takut bahkan jika dekan akademi mengetahui rencananya atau tidak. Kakeknya telah membuat pengaturan yang diperlukan ketika ia memberikan surat itu kepada Paman Mordred. Dadu telah dilempar dan apakah raja menyetujuinya atau tidak, terserah padanya untuk memutuskan. Keluarga Anda benar-benar pandai membuat saya pusing, kata raja dengan nada tak berdaya. Terima kasih atas pujian Anda, Yang Mulia. Noah mengusap pelipisnya saat melihat Mordred yang sedang asyik memakan sepotong kue. Ada syarat yang dilampirkan pada surat yang diberikan Mordred kepadanya. Sebagai imbalan atas informasi tersebut, ia harus mengizinkan pembentukan ordo swasta di dalam Akademi Helan yang dipimpin oleh William von Ainsworth. James menambahkan bahwa tanpa informasi tersebut, kerajaan Helan akan diterjang badai, jika kedua dinasti di luar perbatasan mereka melancarkan serangan tanpa peringatan. Karena itu, Noah saat ini terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Jika ia memilih untuk tidak menyetujui syarat tersebut, itu berarti keluarga Ainsworth tidak akan lagi mendukung kerajaan dengan cara apapun di masa mendatang. Jika ia memilih untuk setuju, para bangsawan akan mulai mengoceh dan membuat keributan. Keduanya sama-sama merepotkan, tetapi paragraf terakhir dalam surat James membuat Noah dengan enggan menyetujui syarat tersebut. Jika Anda tidak setuju, saya jamin Anda akan menyesalinya. Hanya satu kalimat. Noah telah melihat kalimat ini berkali-kali selama masa pemerintahannya dan dia mengabaikan semuanya. Namun, ketika menyangkut lelaki tua ini, dia harus menanggapinya dengan serius.
Noah tahu bahwa jauh di dalam hatinya, James menyimpan dendam padanya. Ketika Raja mengasingkan putra James, Morgan, dari kerajaan, lelaki tua itu mulai bersikap dingin kepada Noah. Kakek William, James, melayani mantan raja dan mereka sangat dekat. Mantan raja bahkan ingin menjadikan James seorang adipati, tetapi yang terakhir menolak dan hanya puas dengan pangkat terendah baronet sebelum pergi ke ujung terjauh wilayah barat. Di sana dia membangun kota kecil, dan tinggal di sana sejak saat itu. Jauh dari politik raja dan para bangsawan. Hanya generasi tua yang tahu betapa hebatnya dia, dan mereka semua dapat membuktikan bahwa dia adalah orang terakhir yang ingin mereka ganggu. Hanya generasi berikutnya, seperti ayah Rebecca, yang tidak menyadari betapa berpengaruhnya James. Yang dibutuhkan James untuk membungkam mereka selamanya adalah mengangkat satu jari, dan itu akan berhasil. Satu-satunya alasan mengapa ayah Rebecca masih hidup adalah karena si rubah tua, Lawrence. Ia dan James adalah teman baik dan pernah berada di medan perang bersama. Demi menjaga harga dirinya, James memutuskan untuk membiarkan mereka lolos begitu saja. Jika suku-suku adalah penguasa utara, maka James adalah penguasa kegelapan tersembunyi di barat. Noah harus berhati-hati saat berhadapan dengan kedua kekuatan ini. Selama bertahun-tahun, James tidak meminta apapun. Bahkan saat ia merebut kota Fusia dan Sinar, ia tidak memperluas wilayahnya lebih jauh. Ia bersikap sedemikian rupa sehingga bahkan Nuh pun sulit menemukan kesalahan dalam tindakannya. James menahan diri dan melakukannya dengan baik. Karena itu, Noah dengan berat hati setuju untuk memberikan William lencana yang memungkinkannya membentuk ordonya sendiri. Sungguh memalukan, aku berencana untuk menambahkannya ke ordo Ksatria Gladiolus setelah dia lulus dari akademi, keluh Noah. Dia telah membuat pengaturan yang diperlukan dengan memberikan estel lencana ordo Ksatria, sehingga dia bisa memberikannya kepada William. Itu adalah caranya untuk membawa generasi Ainsworth berikutnya di bawah sayapnya. Siapa yang mengira bahwa rubah tua, James, telah melihat melalui tindakannya. Ezio telah melaporkan kepada James bahwa William telah memperoleh lencana ordo Ksatria dari ST. Ini juga mengapa orang tua itu memaksa Noah untuk mengizinkan William mendirikan ordonya sendiri. Sebuah organisasi yang akan diakui oleh kerajaan Helan. Dengan begitu, dia akan memiliki pasukan pribadinya sendiri. Tempat apa yang lebih baik untuk merekrut anggota untuk pasukan pribadi itu selain akademi terbaik di kerajaan Helan? Ini adalah satu-satunya bagian yang membuat hati Noah gatal. Dia diam-diam mengutuk James karena tanpa malu menggunakan bakat kerajaan untuk membesarkan pasukan pribadi cucunya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke aula besar asrama Solaris. Setelah 10 menit berlalu, sebagian besar siswa telah sadar dan meninggalkan aula satu persatu. Desahan pelan keluar dari bibir William dan para perwira di belakangnya mengira dia mendesah kecewa. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa William sebenarnya mendesah lega. Membentuk ordo bukanlah hal yang mudah dilakukan. Untuk mempersenjatai bawahannya, dia membutuhkan emas dan sumber daya lainnya. William saat ini berusia 14 tahun dan keluarga Ainsworth sangat miskin, atau begitulah yang dia kira. Dia tidak ingin meminta kakeknya memberinya uang untuk mendukung bawahannya. Bocah berambut merah itu ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membangun pasukan yang kuat yang namanya akan dikenal di seluruh benua selatan. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa James memiliki segunung emas dan harta karun yang dapat dia gunakan karena dia terus-menerus menyerbu tempat persembunyian bandit di kerajaan Helan. Jika William tahu tentang ini, dia akan memeluk paha kakeknya tanpa malu-malu dan memohon agar kakeknya memberinya beberapa ribu koin emas untuk keperluan pribadinya. Pada akhirnya, dari lebih dari 300 siswa di dalam aula besar, hanya 36 yang tersisa. William menatap para pemuda dan pemudi ini dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan kalian, kata William dengan tulus. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melampaui harapan kalian. Untuk saat ini, mari kita tanda tangani kontraknya. Silakan, bentuklah 2 baris. Para siswa patuh dan membentuk 2 baris. William kemudian menyerahkan setumpuk kontrak kepada Priscilla dan Kenneth untuk dibagikan kepada mereka yang tersisa, dan bersedia bergabung dengan organisasinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di suatu tempat di kuil 10.000 dewa. Gavin, pengikutmu adalah orang baik. Sancus, dewa sumpah dan kontrak menepuk bahu Gavin di dalam restoran.
Sayang sekali aku tidak melihatnya lebih awal. Dia berpotensi menjadi penipu yang baik. Sayang sekali, kita bisa menaklukkan dunia bersama-sama menggunakan pinjaman dan utang. Hah, gelombang sangat disayangkan. Sungguh disayangkan. Sudut bibir Gavin berkedut saat dia memaksakan diri untuk tetap tersenyum. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak tahu apakah Sanchez memujinya atau tidak karena memiliki pengikut yang tidak tahu malu seperti William. Gavin juga setuju bahwa Sanchez dan William akan menjadi pasangan yang cocok. Dia sudah bisa melihat bocah berambut merah itu menyeringai seperti orang gila saat dia berbaring di atas gunung emas sambil dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Itu dia, aku sudah memutuskan. Sanchez tiba-tiba berdiri sambil menatap proyeksi di depannya. William saat ini sedang mengawasi penandatanganan kontrak menggunakan darah orang tersebut untuk memberdayakannya dan memungkinkan keilahian Sanchez mengikatnya di tempatnya. Aku akan memberinya hadiah. Sanchez terkekeh nakal. Hadiah macam apa yang akan kau berikan padanya? Issei yang baru saja tiba di restoran mendengar percakapan itu dan memutuskan untuk bergabung dengan Gavin dan Sanchez. Ah, Issei, waktu yang tepat, Sanchez menyeringai. Aku berencana untuk mengirimkan ini sebagai hadiah kepada William menggunakan Mail of the God Shop. Bagaimana menurutmu? Apakah dia akan menyukai hadiahku ini? Sanchez membuka sebuah kotak untuk menunjukkan kepada kedua dewa hadiah yang akan dia berikan kepada bocah berambut merah itu. Gavin dan Issei hampir memuntahkan darah pada saat yang sama ketika mereka melihat isi kotak itu. Kau tidak mungkin serius. Seru Gavin. Oi, pikir 2 kali. Tidak, pikirkan 3 kali. Sanchez, temanku, kurasa William tidak akan menyukai hadiah ini. Issei sudah berkeringat deras. Tidak, aku akan jujur. Dia tidak akan menyukainya. Dia bahkan mungkin mengutukmu dan berhenti percaya pada kekuatanmu sebagai dewa kontrak. Benarkah? Sanchez menghela napas kecewa. Kedua dewa itu mengusap kepala mereka dengan lega setelah melihat ekspresi Sanchez. Keduanya tahu bahwa William akan mengamuk jika dewa kontrak mengirim benda mengerikan itu kepadanya saat ini. Donger, jangan khawatir, kata Sanchez sambil membelai kotak kayu di tangannya. Aku akan menemukan pemilik yang baik untukmu suatu hari nanti. Seolah menanggapi kata-kata Sanchez, kotak itu bergetar sedikit. Seolah-olah menyetujui kata-kata tuannya. Donger, dong agung yang menembus langit ribuan tahun lalu, dan membuat semua wanita berteriak panik saat melihatnya, saat ini disegel oleh dewa kontrak. Kontrak antara dia dan Donger akan berakhir dalam 4 tahun, dan Sanchez sedang mencari orang yang layak untuk menerima Donger yang malang. Gavin dan Issei saling bertukar pandang dan menganggukkan kepala. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan membiarkan William menerima Donger dari Sanchez. Jika itu terjadi maka dunia Hestia pasti akan mengalami bencana yang mengguncang dunia setelah kontrak ditandatangani. William membawa semua orang yang menjadi bagian dari timnya ke dalam ruang konferensi yang dikelola oleh kepala prefek. Sebagai pemimpin organisasi yang baru dibentuk, ada beberapa hal penting yang perlu didiskusikannya dengan mereka. Saya yakin sebagian besar dari kalian penasaran mengapa saya memutuskan untuk membentuk organisasi di dalam akademi, kata William. Sayangnya, saya belum bisa memberitahu kalian detailnya karena ini adalah sesuatu yang menyangkut keamanan kerajaan. Ekspresi para siswa tiba-tiba menjadi serius saat mereka mendengarkan penjelasan William. Yang bisa saya katakan adalah bahwa saya bermaksud untuk membuat unit elit yang akan mampu menghadapi situasi apapun itu, jelas William. Tentu saja, untuk mewujudkannya, setiap anggota harus mencapai tingkat kemahiran tertentu dan menyempurnakan kerja tim mereka. Ada juga masalah senjata dan peralatan yang akan kalian gunakan setiap kali kita menjalankan misi. Semua ini membutuhkan uang dan sumber daya dan, sejujurnya, aku tidak punya sumber daya ini. Spencer terbatuk pelan ketika William mengaku. Dia sudah tahu bahwa keluarga Ainsworth tidak begitu kaya dalam hal uang. Bahkan tempat tinggal utama mereka di Lon tidak dapat dibandingkan dengan apa yang mereka miliki di kadipaten mereka. Tuan William, Anda sudah tahu bahwa membuat organisasi membutuhkan dana, komentar Priscilla. Jika Anda tidak punya sumber daya, mengapa membuatnya? Petik 2, itu karena, saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah jika kita semua bekerja sama. William menyeringai. Meskipun dia tidak punya uang dan sumber daya saat ini, ada banyak cara untuk mendapatkannya. Sebagai seseorang yang telah menemani Ezio selama setengah tahun mengembara di kerajaan Helan, William telah melihat kegelapan dan kekotoran manusia.
Dia berencana untuk menggunakan pengetahuannya untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk pasukan pribadinya. Hal pertama yang terpenting, saya ingin kalian semua punya tunggangan, William melanjutkan penjelasannya. Dengan cara ini, kita bisa bepergian kemana saja dalam sekejap. Apa yang kalian ingin miliki sebagai tunggangan? Paling tidak, tunggangannya harus binatang buas kelas C. Anak laki-laki berambut merah itu mengabaikan para perwiranya dan menatap para siswa biasa dalam organisasinya. Jika kalian punya rekomendasi, silakan beritahu aku. Tunggangan. Salah satu mata siswa terbelalak karena terkejut. Kalian akan memberi kami tunggangan. Gratis. Orang yang berbicara adalah orang biasa dan dia berusia 18 tahun saat lulus ujian masuk. Dia mengikuti William karena dia merasa tidak akan rugi apa-apa dengan menjadi bawahan langsungnya. Tak pernah dalam mimpinya ia berpikir bahwa hal pertama yang akan ditanyakan oleh kepala prefek adalah jenis tunggangan yang mereka inginkan. Gratis. Ya, William mengangguk. Namun, apakah kalian bisa menjinakkan mereka atau tidak akan bergantung pada kemampuan kalian? William melirik para perwiranya sambil menyeringai. Aku tahu kalian semua sangat cakap, dan kalian bisa mendapatkan tunggangan kalian sendiri. Namun, jika kalian butuh bantuan untuk mendapatkannya, katakan saja padaku, mungkin aku bisa membantu. Perlu diingat bahwa batasannya adalah binatang kelas C. Tidak boleh lebih tinggi dari itu. Para siswa menjadi sangat bersemangat dan mulai mendiskusikan jenis binatang apa yang ideal bagi mereka. William menyaksikan adegan ini sambil duduk santai di kursinya. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa di dalam kantor dekan, Simon, dekan Akademi Helan saat ini sedang mengusap pelipisnya karena surat yang baru saja tiba beberapa menit yang lalu. Noah telah memberitahu Simon bahwa kerajaan akan mengakui Ordo Ksatria baru yang akan disebut Penguasa Perang Angorian, atau singkatnya AWS. Ia ditugaskan untuk mempersiapkan upacara singkat di dalam lingkungan akademi agar ordo baru ini diakui oleh seluruh siswa. Selin, muridmu akan membunuhku, Simon mendesah sambil menyingkirkan surat itu dan menatap langit-langit. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah pertama kalinya seorang siswa tahun pertama menjadi kepala organisasi yang akan diberi pangkat yang sama dengan Ordo Ksatria Kerajaan Helan. Ini bukan hal yang mudah dilakukan karena pada dasarnya ini akan memberi William pangkat jenderal di masa perang. Simon tidak dapat memikirkan satu alasan pun mengapa raja akan melakukan hal seperti ini. Jika bukan karena fakta bahwa surat itu dikirim dengan stempel resmi raja, dia akan mengira bahwa ini hanyalah lelucon yang dibuat oleh bocah berambut merah itu. Dekan akademi menggosok matanya yang lelah saat dia berdiri dari tempat duduknya. Dia harus mematuhi keinginan raja dan mendiskusikannya dengan staf. Simon juga ingin berbicara secara pribadi dengan William untuk menanyakan kepadanya mengapa hal seperti ini disetujui. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. ST buru-buru meninggalkan divisi kelas sihir bersama dengan Ian dan Ishak setelah membaca surat raja. Dia tidak percaya bahwa gembala yang dia kenal akan melakukan hal seperti ini. William baru saja meninggalkan Lon selama seminggu dan ketika dia kembali, dia menjadi pemimpin Ordo Ksatria yang baru. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terdengar. Alasan mengapa dia bergegas ke divisi kelas bela diri adalah untuk memastikan apakah berita ini benar atau tidak. Bergantung pada kredibilitasnya, dia mungkin perlu mengubah rencananya ketika berinteraksi dengan bocah yang tampaknya sangat ingin membentuk pasukan pribadinya sendiri. Sayangnya, saat tiba di divisi bela diri, ia dilarang masuk. Para penjaga mengatakan bahwa kepala prefek telah memerintahkan mereka untuk tidak mengizinkan siapapun selain dari divisi bela diri memasuki tempat itu, karena ia akan membahas sesuatu yang penting dengan para siswa tahun pertama. Karena itu, ST tidak punya pilihan selain kembali dengan tangan hampa, dan menunggu anak laki-laki itu datang dan menemui mereka setelah rapat selesai. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William duduk dengan nyaman di kursinya, tidak tahu bahwa ia telah membuat banyak orang berpengaruh di ibu kota khawatir. Saat ini, para siswa sedang mendiskusikan jenis tunggangan yang mereka inginkan. Rakyat jelata sangat bersemangat, dan itu memengaruhi suasana hati para bangsawan yang lebih rendah juga. Mereka semua setuju bahwa tunggangan itu harus cepat, dan juga harus bisa terbang. Dengan cara ini, tunggangan itu akan memberi mereka banyak kelonggaran untuk bepergian baik di udara maupun di darat. Makhluk yang dapat bepergian di udara maupun di darat kedengarannya bagus. William menganggukkan kepalanya tanda setuju.
Satu-satunya makhluk yang pernah ditemuinya yang mampu melakukan hal-hal itu adalah macan kumbang hitam bersayap yang menyerangnya di pinggiran hutan Strathmore. Meskipun agak sulit untuk menangkap makhluk-makhluk ini, itu bukan hal yang mustahil. Dalam benaknya, sudah ada seseorang yang dapat membantunya melakukan ini. Ia hanya perlu menemukan kesempatan untuk berbicara dengan makhluk itu dan membuatnya menyetujui permintaannya. William mendengarkan dengan saksama saat para siswa menyebutkan nama-nama binatang seperti Griffon, Winged Tiger, Pegasus, dan banyak lagi binatang terbang lainnya. Anak laki-laki berambut merah itu hampir meludahi mereka karena mencoba menggigit lebih dari yang dapat mereka kunyah. Griffon dan Winged Tiger adalah makhluk kelas B. Bagaimana dengan Pegasus? Mereka adalah binatang kelas A yang hanya mengizinkan beberapa orang terpilih untuk menungganginya. Mereka dikenal menyerang siapapun yang memasuki wilayah mereka tanpa izin dan merupakan makhluk yang sangat agresif. Untungnya, Priscilla melangkah maju dan membangunkan mereka dari lamunan mereka. Pada akhirnya, ia memberikan satu rekomendasi dan William berpikir bahwa itu adalah pilihan yang sangat bagus. Kita harus memilih hipogrif, usul Priscilla. Mereka lebih mudah dijinakkan dan tidak terlalu agresif dibandingkan Griffon. Selain itu, mereka menjadi tunggangan yang setia setelah dilatih dengan benar. Mereka adalah andalan pasukan udara kerajaan Frisia. Para siswa dengan suara bulat menyetujui usulan Priscilla dan menatap William dengan penuh harap. Baiklah, William, mengangguk tanda setuju. Itu hipogrif. Namun, hanya mereka yang mampu menyelesaikan pelatihan reguler yang akan diberi hak untuk memilikinya. Kamu harus menunjukkan kepadaku bahwa kamu layak memiliki hipogrif. Para siswa bersorak kegirangan dan meninggalkan ruangan dengan senyum lebar di wajah mereka. Hanya para perwira, Kenneth, Priscilla, Spencer, Drake, Conrad, dan Dave, yang tersisa bersama William. Para hipogrif hanya diperuntukkan bagi siswa biasa, tetapi para pemimpinnya berbeda. Mereka harus menonjol dari yang lain agar dapat memimpin bawahan mereka secara efektif dalam peran yang seharusnya mereka mainkan. Siapa di antara kalian yang tidak punya tunggangan? Tanya William. Bicaralah sekarang, atau selamanya tutup mulutmu. Conrad dan Dave mengangkat tangan mereka. Meskipun Conrad adalah seorang bangsawan, ia adalah putra ketiga dalam keluarga Marquese. Ia tidak terlalu disukai dalam keluarganya, itulah sebabnya ia memutuskan untuk mendaftar di akademi untuk memahami nasibnya sendiri. Ia tidak terlalu hebat karena ia dikelilingi oleh individu-individu yang sangat cakap, yaitu Priscilla, Spencer, dan Drake. Namun, meskipun para remaja ini lebih kuat darinya, ia lebih kuat dari mereka dalam satu aspek, yaitu bersosialisasi. Berkat hal itu, ia dapat membentuk lingkaran pertemanan yang sangat berpotensi tinggi, seperti Dave yang menjadi perwira sebelum dirinya. Dave di sisi lain hanyalah rakyat jelata yang berasal dari selatan kerajaan Helan. Setelah berhasil mendaftar di akademi, ia berharap untuk berada di bawah naungan bangsawan. Dengan begitu, ia akan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan nyaman. Selain mereka berdua, tidak ada perwira lain yang mengangkat tangan. Itu berarti mereka telah memiliki tunggangan sendiri dan tidak memerlukan William untuk menyediakannya bagi mereka. Baiklah, monster seperti apa yang ingin kau miliki? Tanya William. Aku akan memberimu sedikit kelonggaran dan mengizinkanmu memilih monster yang berada di tahap awal kelas B. Apapun yang lebih tinggi dari itu tidak mungkin. Sekarang, katakan padaku apa yang kau inginkan. Conrad dan Dave saling bertukar pandang sebelum memberitahu William jenis tunggangan apa yang mereka inginkan. Senyum jahat muncul di wajah William sebelum dia menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Seminggu berlalu dan para siswa yang pergi untuk membantu menaklukkan berbagai Dungeon Outbreak di kerajaan Helan akhirnya kembali ke akademi. Tentu saja, ada korban di antara para siswa, tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang diperkirakan Simon. Meski begitu, setiap siswa yang meninggal merupakan kehilangan besar bagi kerajaan. Raja telah memberikan kompensasi yang layak kepada keluarga para siswa pemberani ini dan sebuah monumen dibangun di dalam akademi untuk menghormati keberanian mereka. Butuh beberapa waktu bagi para siswa untuk pulih dari pengalaman traumatis mereka dan semua pelajaran ditunda selama sebulan untuk memberi waktu bagi para siswa untuk memulihkan diri. Simon memutuskan untuk menunda upacara William sampai semua orang di akademi kembali normal sebelum mengejutkan mereka semua lagi dengan acara yang telah direncanakannya untuk satu-satunya murid Selin. Sementara keadaan di akademi tertunda,
William mengambil kesempatan ini untuk membawa anggota Amorian War Sovereign keluar dari akademi untuk melakukan pelatihan khusus, menangkap tunggangan, dan mengumpulkan sumber daya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Goak, Dev, petugas yang bertanggung jawab atas tim logistik, menggunakan pohon sebagai penyangga saat memuntahkan semua yang telah dimakannya untuk makan siang. Dia bisa merasakan rasa asam di mulutnya saat air mata mengalir dari matanya. Beberapa meter darinya, beberapa siswa juga memuntahkan isi perut mereka. William dan petugasnya memperhatikan mereka dengan penuh pengertian dan mengizinkan mereka untuk beristirahat sejenak. Saya tidak pernah mengira Anda seambisius ini, Sir William, kata Priscilla dengan kagum. Namun, hanya dengan ini, itu tidak akan cukup untuk menutupi peralatan semua orang. Gadis cantik itu menyapa anak laki-laki muda yang mengenakan jubah pengembara berkerudung dan berdiri di tengah perkemahan bandit. William melirik wakil prefeknya sekilas sebelum melihat peti emas di samping kakinya. Untungnya, kerajaan ini punya banyak bajingan yang siap diburu. Kita tidak akan kehabisan bandit untuk diburu dalam waktu dekat, jadi kamu tidak perlu khawatir tidak punya cukup dana, wakil prefek. Kenneth tidak menyangka William adalah orang yang tidak takut saat membunuh orang. Dia melakukannya dengan cara yang sangat alami sehingga membuat anak laki-laki yang tampak lembut itu memandangnya dengan cara yang berbeda. Conrad pernah membunuh seorang bandit di masa lalu karena membela diri. Karena itu, ia mampu menahan sedikit bau darah yang menyengat di udara. Namun, ia tidak berani melihat tumpukan mayat yang berjejer di tanah. Setelah membunuh 2 bandit, ia telah mencapai batasnya dan tidak memaksakan diri untuk membunuh lebih banyak lagi. William dan Priscilla lah yang membantai para bandit tanpa ampun menggunakan busur dan anak panah mereka. Bagian yang lucu dari ini adalah bahwa mereka berdua hanya membunuh orang-orang kuat di antara kelompok bandit. Mereka meninggalkan yang lebih lemah untuk dihadapi para siswa guna memberi mereka beberapa pengalaman hidup yang mereka perlukan untuk bertahan hidup di dunia. Bahkan Spencer dan Drake harus mengakui bahwa mereka tidak menyangka bahwa kepala sekolah mereka, yang baru berusia 14 tahun, bisa sekejam ini. Mereka berdua telah dilatih oleh keluarga mereka untuk mengambil nyawa manusia, tetapi pemandangan di depan mereka masih membuat mereka merasa tidak nyaman. Spencer dan Conrad, pergilah ke kota dan beritahu Kapten Garda untuk membawa anak buahnya untuk membersihkan tempat ini, perintah William. Juga, ingatlah untuk mengumpulkan komisi setelahnya. Beberapa bandit ini memiliki hadiah untuk kepala mereka. Kita butuh setiap koin emas yang bisa kita selamatkan dari kelompok ini. Baik, Tuan. Priscilla dan Kenneth memberikan perhatian ekstra untuk mengamati William. Entah mengapa, suasana riang gembira yang selalu dipancarkan kepala prefek mereka telah hilang. Sekarang digantikan oleh seorang anak laki-laki yang niat membunuh mengalir keluar dari tubuhnya. Ella berjalan menuju William dan berdiri di sampingnya. Dia dan Ragnar telah tinggal bersama Ella ketika William memberi perintah untuk menyerang tempat persembunyian bandit. Kambing Amorian tidak bersembunyi di manapun, tetapi berdiri agak jauh agar tidak mengganggu penaklukan bandit William. Dia segera merangkak ke pakaian William. Setelah dia melingkarkan dirinya di leher William, dia dengan main-main melepaskan tudung anak laki-laki itu dan mencium pipinya. Dia seperti anak manja yang meminta perhatian ayahnya. Anak laki-laki berambut merah itu tersenyum dan mengusap dagu dia dengan lembut. Niat membunuh yang menyelimutinya menghilang sepenuhnya, dan William yang biasanya ceria dan ceria kembali seperti angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. "Terima kasih, Mama," kata William sambil mengangkat Ragnar dari tanah. Dia kemudian mengusap kepala anak anjing itu dan anak anjing itu menjilati pipinya sebagai tanggapan. Thor saat ini tinggal di samping Wendy, jadi dia tidak membawanya dalam perjalanan ke selatan ini. Kenneth dan yang lainnya tercengang oleh perubahan karakter yang tiba-tiba ini. Mereka bahkan merasa bahwa William yang acuh tak acuh yang mereka lihat beberapa saat yang lalu hanyalah isapan jempol dari imajinasi mereka. William tidak tahu apa yang dipikirkan para perwiranya karena dia terlalu sibuk melindungi wajahnya dari serangan gabungan Ragnar dan dia. Kedua, anak-anak itu menaburi wajah anak laki-laki berambut merah itu dengan kasih sayang mereka, sementara Ella memperhatikan dari samping dengan mata lembut. "Tuan William, apa rencana tindakan kita selanjutnya?" tanya Priscilla. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan senyum di wajahnya agar tidak berkedut karena perubahan mendadak dalam karakter William. "Mari kita tunggu sampai Spencer dan Conrad kembali," jawab William dengan santai.
Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat matahari dan membuat perhitungan di dalam kepalanya. Hari masih pagi, kita akan punya cukup waktu untuk menyerbu satu tempat persembunyian bandit lagi sebelum kita makan malam di kota berikutnya. Dev dan yang lainnya yang baru saja selesai mengosongkan perut mereka tiba-tiba merasa bahwa dunia telah kehilangan semua warnanya. Anehnya, mereka tidak takut menyerbu kam bandit lainnya. Yang mereka takutkan adalah makan malam, setelah membunuh para bandit di wilayah selatan kerajaan Helan. Dengan keadaan mereka sekarang, mereka tidak akan tahan mencium atau memakan daging selama beberapa hari ke depan. Sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa kepala prefek mereka jarang memakan daging saat makan di ruang makan. William memberikan senyum iblis kepada bawahannya yang menyedihkan itu. Tidak seperti bocah berambut merah itu, orang-orang di Hestia lebih cepat pulih ketika menyangkut konsep membunuh. Ini juga mengapa mereka dapat menerima kenyataan bahwa mereka baru saja mengambil nyawa manusia tanpa rasa bersalah sedikitpun. Di dunia ini, di mana kehidupan orang-orang seperti rumput, mereka yang menolak untuk bertarung cepat atau lambat akan ditebas. Sebagai siswa yang telah mendaftar di akademi, mereka tidak mengabaikan konsep ini. Lebih dari siapapun, mereka lebih cepat beradaptasi karena lingkungan mereka mengharuskan mereka untuk bertarung. Meskipun mereka menderita saat ini, mereka masih lebih baik dibandingkan dengan William yang telah mengalami pergi ke neraka dan kembali. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. James membaca laporan Ezio dengan ekspresi tenang. Dia telah memerintahkannya untuk mengawasi William, Matthew, dan Leah di akademi. Karena pasangan pengantin baru itu saat ini tinggal di akademi, Ezio menganggap tidak perlu untuk menjaga mereka dan diam-diam mengikuti William dan bawahannya. Ezio terkejut bahwa hal pertama yang dilakukan anak laki-laki itu setelah meninggalkan akademi adalah memburu bandit. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa anak laki-laki itu telah dengan cermat memilih target yang dapat mereka lawan. Dia tidak pergi ke kamp bandit terkenal tempat para pejuang kuat berkumpul. Sebaliknya, dia memilih kamp yang lebih lemah yang dapat ditaklukkan dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini. Tindakan ini membuat Ezio menyadari bahwa William telah tumbuh dari pengalaman yang ditemuinya dalam 4 tahun terakhir pelatihannya. Ezio telah menulis semua ini dalam surat yang dikirimnya kepada tuannya sambil terus memantau pergerakan William. James tahu bahwa selain mengumpulkan sumber daya, William juga melatih para siswa cara mengambil nyawa manusia sebagai persiapan untuk perang yang mungkin terjadi beberapa bulan dari sekarang. Dia menduga bahwa cucunya ingin menciptakan unit elit yang tidak akan malu mengambil nyawa orang lain saat mereka masuk lebih dalam ke formasi musuh. Meski begitu, dia masih khawatir cucunya akan melakukan sesuatu yang gegabah dan melakukan lebih dari yang bisa diakunya. Damian, Gideon, kemarilah, perintah James. Kau memanggil kami, bos. Apakah giliran kami untuk bersinar? Dua pria dengan tinggi 2 meter dan tubuh kekar muncul di depan James sambil menyeringai. Cucuku saat ini sedang membersihkan beberapa bandit di bagian selatan kerajaan Helan, jelas James. Pastikan salamander tua itu tidak menyerangnya. Bajingan tua itu masih menyimpan dendam padaku dan dia mungkin melampiaskannya pada William. Pastikan dia tidak bertindak terlalu jauh. Ke selatan, Gideon memiringkan kepalanya. Maksudmu selatan itu? Selatan tempat si tua gila pemarah itu tinggal? Tanya Damian. James tersenyum dan menganggukkan kepalanya. William telah memasuki wilayahnya. Aku ingin kalian berdua menyelamatkannya jika dia melakukan sesuatu yang tidak perlu. Damian dan Gideon saling melirik. Meskipun mereka yakin dengan kekuatan mereka, orang yang akan mereka hadapi adalah orang yang tangguh. Bagaimanapun, orang itu tidak lain adalah musuh bebuyutan James, dan satu-satunya Sword Saint dari kerajaan Helan, Aramis Brancaliburn.